Bayangkan dunia di mana semua cowoknya lemah banget. Meskipun sudah latihan gila-gilaan tiap hari dan makan ribuan tiram pun, tetap saja nggak berdaya. Mereka semua pucat, kurus, dan loyo. Ini semua gara-gara kehendak dunia yang memaksa mereka jadi tameng buat menahan invasi makhluk-makhluk aneh. Dunia bakal milih cowok secara acak buat jadi tumbal para iblis betina. Energi yang mereka bakal disedot habis, bikin keseimbangan yin dan yang benar-benar hancur total. Tapi, disinilah keajaiban terjadi pada diri gue. Gue punya tubuh puer yang, energi yang di dalam diri gue melimpah ruah dan nggak bakal pernah habis. Semua iblis betina menatap gue dengan penuh nafsu. Mereka nggak cuma ingin memiliki gue, tapi juga mendambakan hubungan yang, ya, kalian tahu sendirilah. Sejujurnya, awalnya gue bingung banget. Seingat gue lagi asyik latihan di rumah sendirian. Sialnya, tetangga sebelah gue lagi ehem-ehem dan suaranya berisik banget. Konsentrasi gue buyar seketika, dan itu berakibat fatal. Tubuh gue meledak gara-gara salah teknik Qigong. Konyol banget, kan? Tapi siapa sangka, gue malah bereinkarnasi dan pindah ke dunia aneh ini. Tiba-tiba brak. Pak Guru gebrak papan tulis dengan keras. Dia teriak kalau waktu kita tinggal 30 menit lagi. Lelang makhluk aneh bakal segera dimulai. Pak Guru pede banget bilang kalau nggak bakal ada satu pun dari kita yang bakal sesial itu untuk terpilih. Dia mulai sesi tanya-jawab, tapi pertanyaan murid-muridnya malah bikin dia pusing 7 keliling. Pak, iblis betinanya cantik nggak? Gimana caranya biar nggak mati pas disedot? Pertanyaan yang benar-benar absurd. Untungnya, di tengah kekacauan itu, akhirnya pertanyaan serius gue dijawab juga sama beliau. Gue tunjukin tanda aneh di lengan gue dan tanya, Pak, saya terpilih ya? Barengan sama hitung mundur yang terus berjalan, suasana makin mencekam. Pak Guru belum sempat jawab, tapi tubuh gue tiba-tiba memudar. Detik berikutnya, gue langsung hilang dari ruangan itu. Pas mata gue terbuka, gue sudah ada di ruang tunggu. Di layar besar di dinding, lagi diputar video lelang zaman dulu. Ada iblis betina bernama Murongyan yang beli cowok kekar seharga 10.000 koin iblis. Dia lalu tersenyum licik, senyuman yang bikin bulu kuduk merinding. Dia menjulurkan lidahnya yang panjang, masuk ke mulut cowok itu, dan srit. Cowok kekar itu langsung kempes kayak balon bocor karena energinya ludes disedot. Melihat pemandangan mengerikan itu, gue langsung mikir keras. Dengan badan gue yang cungkring begini, bisa bertahan berapa lama gue? Gue benar-benar khawatir. Satu-satunya harapan cuma satu, apakah kekuatan puer yang dari kehidupan lama gue masih nempel di tubuh ini? Gue pun mojok dan mulai latihan diam-diam. Dan kejutan, energi yang gue ternyata bangkit lagi dengan sangat cepat. Seketika, suhu tubuh gue naik drastis. Gue kira nggak bakal ada yang sadar karena sudah milih pojokan yang paling sepi. Tapi pas gue buka mata, astaga, semua orang lagi melototin gue dengan muka heran. Hawa panas dari badan gue, bikin ruang tunggu itu rasanya kayak oven raksasa. Seseorang nyeletuk, Dek, kamu oke? Kok panas banget? Nggak mungkin orang biasa punya demam setinggi ini. Jangan-jangan itu energi yang... Gosip pun mulai menyebar liar. Katanya sih, makin kuat energi yang seseorang, makin panas juga suhu tubuhnya. Terus ada lagi yang nambahin, kalau energi yangnya kuat, berarti dia bisa tahan lebih lama. Karena pembicaraan makin ngaco, gue langsung berusaha mengelak. Aduh, jangan teriak-teriak dong. Gue ini emang penyakitan dari kecil, energi yang dari mana coba? Gue berusaha akting selemah mungkin. Pas lagi panik-paniknya, pintu terbuka. Sesosok iblis berkepala domba masuk ke dalam ruangan. Kita semua digiring masuk. Semuanya gemeteran saking takutnya, cuma gue, dan satu kakek tua yang tetap tenang. Berkat tubuh pur yang ini, gue punya rasa percaya diri yang tinggi. Ternyata si kakek itu juga sudah pernah ikut lelang sebelumnya. Begitu sampai di tengah aula, tempat itu sudah penuh sesak dengan berbagai makhluk aneh yang mengerikan. Mereka menatap kami dengan lapar, kayak lagi lihat makanan lezat. Kalau mereka nggak berubah wujud, sekilas sih mirip banget sama manusia biasa. Setelah memperhatikan kami satu persatu, makhluk-makhluk itu mulai bisik-bisik berisik. Barang dari negeri naga kali ini kualitasnya jelek banget deh, kata salah satu dari mereka. Sombong banget ya. Tapi ada juga yang bilang, enggak juga, lihat tuh si kakek yang sudah pengalaman. Terus ada yang mulai lirik-lirik gue. Anak muda itu mentalnya lumayan juga, tapi badannya kerempeng gitu.
Mereka ngeremehin gue karena fisik gue yang kelihatan lemah. Mereka pikir energi yang gue pasti dikit. Di dalam hati gue bersyukur, baguslah kalau mereka nggak tahu rahasia besar gue. Tiba-tiba, ada tatapan dingin yang menyapu seluruh tubuh gue. Gue langsung dongak ke lantai 2, ke arah jendela sebuah ruangan VIP. Ternyata itu dia. Iblis betina yang gue lihat di layar ruang tunggu tadi, si cantik yang mematikan, Murongyan. Insting gue langsung teriak. Perempuan ini jelas salah satu jenis iblis paling berbahaya yang ada di sini. Saat itu juga, rombongan dari negara lain dibawa masuk. Ada satu idol cowok ganteng banget dari negeri Kimchi. Tapi begitu dia dipelototin sama Murongyan, nyalinya langsung ciut sampai-sampai kehilangan kendali diri. Celananya langsung basah kuyup karena ngompol di tempat. Cairan kuning menetes kemana-mana, bikin semua iblis menatapnya dengan rasa jijik. Nggak ada satupun iblis yang mau mendekat ke cowok yang ngompol itu. Negeri Kimchi benar-benar jadi bahan tertawaan tepat saat mereka baru masuk. Tim-tim lain pada senyum menang. Bocah ini, baru mulai saja sudah bikin blunder fatal, jelas bakal gagal total, sih. Gue senggol pelan om-om di sebelah, terus nanya dengan muka bingung. Om, emangnya kalau sampai gagal, efeknya bakal seburuk itu ya? Dia ngelihatin gue heran. Masa pertanyaan sesepele itu aja nggak tahu? Sontak, tampang gue langsung berubah melas. Duh, Om. Om nggak tahu ya kalau bapak gue itu penjudi kelas berat, terus ibu gue lagi sakit parah di rumah. Ibu cuma bisa terbaring di kasur, adek gue juga masih harus sekolah. Dari kecil gue cuma fokus kerja nyari duit, mana sempat mikirin hal-hal ginian. Si Om langsung berkaca-kaca dengarnya. Sambil ngusap air mata, dia bilang, "Nak, hidupmu malang banget. Sini, tanya apa saja. Om bakal jawab semuanya." Intinya, kalau sampai gagal di neraka ini, kita bakal dibuang ke dunia antah berantah yang asing banget. Di sana, energi kita bakal dikuras habis sama ribuan iblis kecil sampai mati, nggak bakal ada yang selamat, putarannya sudah banyak. Gue lihat sendiri pakai mata kepala gue sendiri. Orang-orang dari Eagle Soul sama Pulau Sakura energinya disedot sampai kering nggak bersisa. Tiba-tiba, sosok aneh pakai topeng senyum naik ke panggung. "Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita lanjut lelangnya." Layar di belakangnya mulai muter cepat. Dan berhenti tepat di nama si Om. Gua cuma bisa natap dia dengan rasa kasihan yang mendalam. Walau baru kenal sebentar, si Om ini beneran orang baik. Dan 30 menit kemudian, lelang si Om berakhir. Dia laku terjual seharga 100.000 koin iblis ke orang di lantai 2. Terus, ada cowok muda yang aneh turun. Dia mulai nyedot energi yang si Om secara paksa. Muka si Om langsung pucat, pasti ngeri banget ngelihatnya. Tapi untungnya, dia masih bisa bertahan selama 5 menit. Gue buru-buru naik ke panggung buat mapa si Om yang sudah lemas luar biasa. Pas gue mau bawa dia istirahat, juru lelangnya malah tiba-tiba nahan gue. Karena kamu sudah di sini, mending diam di situ saja." Gue bingung dong. Maksudnya apa? Dia malah nunjuk ke layar besar di belakangnya. Ternyata begitu si Om selamat, putaran ke-7 langsung dimulai. Dan nama gue yang keluar. Ya sudahlah, gue sudah siap mental dari awal. Gue nggak gemeteran sama sekali. Ngelihat tatapan meremehkan dari para penonton, gue malah merasa sedikit lega. Mending kalian jangan cari gara-gara sama gue. Biarin gue selesain lelang ini diam-diam. Dan ya, ini dia barang lelang ke-7 kita. Datang dari Kerajaan Naga, seorang pemuda yang baru genap 18 tahun. Silakan kalian nilai sendiri. Ngelihat badan gue yang krempeng dan kelihatannya lemah banget, juru lelangnya bahkan gak nafsu buat promosiin gue lebih jauh. 5.000 koin iblis aja kayaknya nggak worth it buat bocah ini. Bener banget, kalau beli dia, yang ada malah rugi bandar. Para iblis itu mulai ngegosip, dan suara mereka nyampe jelas ke kuping gue. Sial. Kenapa mereka ngerendahin gue segitunya? Gue nggak mau cari ribut, tapi kalau sampai nggak ada yang nawar juga berabe. Tiba-tiba, cewek iblis baju merah di lantai atas mulai gerak. Dia sadar kalau suasana lelang lagi hambar karena nggak ada yang mau ngebit gue dari tadi. Begitu dia ngelihat gue di panggung, matanya langsung berbinar penuh rasa penasaran. Kenapa? Karena ternyata gue punya tubuh yang murni. Ada energi yang luar biasa yang terpancar dari jidat gue. Iblis biasa nggak bakal peka, tapi dia lahir dari keluarga terpandang. Dia nangkep detail itu. Intuisi dia bilang kalau bocah satu ini alias gue bakal ngasih kejutan yang luar biasa besar buat dia.
Dia pun buka harga di 7.000 koin. Nggak disangka si Murongyan malah ikutan nyaut 8.000 koin. Gue mulai panik. Gue takut si baju merah nyerah. Soalnya pas awal datang, gue lihat di layar ruang tunggu kalau si Murongyan ini kalau nguras energi itu kasar banget. Untungnya si baju merah nggak gentar. Malahan, dia langsung nembak di angka 30.000 koin iblis. Gila. Murongyan sampai melongo. Niatnya kan cuma mau ngeledek. Tapi kok lawannya malah seserius itu sampai berani bayar mahal? Dia mikir, pasti ada alasan kuat di balik ini. Tanpa pikir panjang, akhirnya Murongyan pun mulai ikutan ngegas di pelelangan. Mereka berdua saling kejar-kejaran harga sampai suasananya makin panas. Harganya makin naik, dan makin gak masuk akal. Si baju merah akhirnya kertak gigi. 100.000 koin. Murongyan, kalau lo berani kasih harga lebih tinggi, ambil deh bocah ini. Halah, lo mah dari dulu cuma bisa nyolong barang gue. 120.000 koin iblis, ambil tuh. Padahal Murongyan tahu lawannya cuma bawa 100.000 koin. Harusnya sih nambah 1.000 saja sudah pasti menang. Tapi dia malah sengaja nambah 20.000 lagi biar kelihatan tajir melintir di depan semua orang. Sombong banget. Tujuannya ya cuma buat ngehina doang. Benar-benar licik. Seisi ruangan langsung heboh pas dengar angka fantastis 120.000 itu. Begitu palu diketuk. Si baju merah malah ketawa ngakak. Di situ Murongyan baru sadar kalau dia baru saja kena jebakan Batman. Murongyan murka bukan main. Dia natap gue tajam banget, seolah mau nelan gue hidup-hidup, sebelum akhirnya dia pergi buat bayar. Gue cuma bisa nelan ludah. Sial, apa yang gue takutin beneran terjadi. Si Om di ruang tunggu pun ngelihat hasil lelang gila ini. Dia nunduk lesu. Walau harga lelang gue tinggi banget, 120.000 koin, dia tahu. Ini bukan akhir yang baik buat gue. Duit segitu cuma bakal jadi warisan doang. Dek, akhirnya kamu nggak bisa lari dari nasib buruk ini, tapi tenang saja, Om ada di sini. Begitu balik ke dunia nyata, aku pasti bakal cari adikmu dan jagain dia kayak anakku sendiri. Si kakek teriak kencang dari panggung, bikin aku bingung setengah mati. Adik, Murongyan maksudnya? Dia melangkah mendekat. Dingin. Mencekam. Murongyan kayaknya udah nggak bisa lagi nahan energi iblisnya yang mulai liar. Tapi dia malah senyum manis yang bikin merinding. Manis, ku kasih satu kesempatan ya. Bikin aku kasihan sama kamu. Biar nyawamu ku sisain. Aku langsung matung. Sumpah, ini beneran ditawarin kesempatan hidup? Nggak percaya sih iblis bisa sebaik itu. Tapi ya sudahlah, nggak ada ruginya nyoba akting dikit. Detik berikutnya, mode aktor kelas kakap aktif. Aku buang napas berat sambil pasang muka paling melas sedunia. Kakak iblis yang cantik, masa kecilku itu suram banget. Bapakku penjudi, ibuku sakit parah. Di rumah ada adik yang harus sekolah. Aku banting tulang buat mereka. Aku ceritain semua karangan Om pembohong tanpa sisa satu kata pun. Bapak penjudi, ibu sakit, adik sekolah, dan aku yang hidupnya hancur, pokoknya tragis banget sampai mau nangis. Kakak iblis yang baik, makasih banyak ya udah mau bayarin aku dengan 120.000 koin iblis. Terserah kakak mau ngapain aku, kakak itu penyelamat hidupku. Suasananya jadi aneh banget. Si wanita iblis berbaju merah, di pojokan sana, malah ngerasa bersalah dan nyesel sendiri. Duh, gara-gara aku dia jadi jatuh ke tangan Murongyan. Kasihan, hidup si kecil ini beneran setragis itu. Aku pikir dia bakal luluh, tapi Murongyan malah bilang, karena aku penyelamatmu, sekarang aku mau nyawamu. Boleh kan? Sialan. Emang bener, iblis nggak bakal berubah kelakuannya. Dia emang dari awal nggak niat ngelepasin aku sama sekali. Murongyan mulai buka mulut dan lidahnya menjulur keluar. Nggak tahu deh mau disiksa gimana, tapi refleksku lebih cepat. Tepat sebelum lidahnya nyentuh mukaku, tanganku gerak kilat. Hap, aku tangkap lidahnya Murongyan kuat-kuat. Gila, semua orang di sana melongo nggak percaya. Mati nih orang, tapi yang terjadi malah di luar Nurul. Murongyan gak marah, dia malah ngerasain energi yang luar biasa melimpah, matanya langsung berbinar-binar, kayak nemu harta karun. Udah 2 menit aku ngoceh nggak jelas, dia nggak mau buang waktu lagi, lidahnya bahkan nggak ditarik balik. Dia mulai nyedot energi yangku secara brutal. Udah 1 menit berlalu, tapi anehnya aku kok nggak ngerasa lemes ya. Ternyata tubuh Pure yang bawaan lahir ini beneran gila kuatnya. Meskipun masih dalam mode tidur, tapi
Murongyan gak bakal sanggup nyerap semuanya sendirian. Gimana kalau aku aktifin sekalian? Aku merem, terus mulai muter teknik energinya. Boom! Tubuh Pure Yangku bangun lagi. Badanku langsung ngeluarin hawa panas membara kayak matahari. Iblis-iblis di sana mulai ngerasa ada yang gak beres. Di mata mereka, aku bersinar terang banget sampai bikin silau. Aku fokus diam selama 3 detik, terus buka mata. Aku mau lihat reaksi si Murongyan, dan bener aja, dia. Matanya melotot lebar. Kulitnya yang putih mulus itu mulai muncul retakan-retakan merah. Dia bingung, kenapa energi yangnya tiba-tiba banjir gini. Dia nggak sanggup nampung lagi. Kulitnya mulai pecah gara-gara energi yang masuk cuma dalam 3 detik tadi. Sebenarnya segitu udah cukup buat dia naik level, tapi dasar iblis serakah dia malah lanjut nyedot makin kuat. Iblis satu ini beneran udah gila. Aku cuma bisa ngeliatin dia dengan muka penuh tanda tanya. Masih berani nyedot? Gila sih. Baru aja mikir gitu, badannya Murongyan mulai menggelembung kayak mau meledak. Retakan di sekujur tubuhnya mulai nyala terang banget. Dia beneran diambang kehancuran. Dan akhirnya, duar RR. Murongyan beneran meledak jadi serpihan di tengah tempat lelang. Semua iblis di sana syok berat, nggak ada yang nyangka endingnya gini. Putri kebanggaan keluarga iblis besar mati konyol gara-gara nekat nyedot energiku sampai badannya meledak. Dulu aku pikir istilah mati kekenyangan itu cuma kiasan lebay, tapi sekarang aku lihat sendiri pakai mata kepala sendiri. Di lantai 2, si wanita iblis baju merah nggak percaya sampai ngucek matanya berkali-kali. Gila! Energi yang cowok ini banyak banget sampai bisa bikin anomali level D meledak berkeping-keping. Pas aku lagi berdiri di panggung, aku lihat tatapan iblis-iblis itu ke aku berubah jadi haus darah. Duh, ada yang gak beres. Aku langsung tanya ke juru lelang, udah kelar kan? Boleh pergi sekarang, tapi dia malah geleng kepala. Katanya harus nunggu semua sesi lelang beres. Aku disuruh istirahat di ruang tunggu dulu. Tumben banget mereka jadi sopan. Habis lihat nilaiku yang luar biasa, sikap juru lelang berubah drastis. Guide yang tadinya serem banget itu, saat itu, dia terlihat kayak pelayan rendahan yang sangat penurut. Dia mengantarku ke ruang tunggu, lalu aku cuma melambaikan tangan. Sana, pergi. Tiba-tiba, ada yang menggedor pintu dengan keras. Belum sempat aku bereaksi, sesosok hantu cantik berbaju merah langsung menerobos masuk begitu saja. Dia langsung menerjangku dengan penuh semangat. Sambil gelendotan manja di lenganku, dia merengek, "Kakak Beyong, aku mau serap energi yang murni milikmu dong." "Hah? Dijual lagi?" Aku nanya sambil pasang muka bingung gak percaya. Lelang ini bukan sekadar acak, loh. Bisiknya pelan banget, tepat di telingaku, bikin merinding. Tanda tangani saja kesepakatannya. "Kamu gak bakal rugi sepeser pun, janji deh." Tarik napas dalam-dalam. Rasanya kepalaku makin berat gara-gara semua kegilaan di depan mata ini. Tapi hei, aku bukan orang yang gampang menyerah. Fokus utamaku, cuan. Apalagi si iblis cantik berbaju merah itu kayaknya naksir banget sama aku. Dia langsung keluarin kontrak. Katanya, kalau aku mau dijual lagi, aku bakal dapat akses ke pasar pertukaran rahasia. Bisa tukar barang pakai koin-koin aneh itu. Menarik juga sih, aku penasaran apa saja yang bisa didapat. Masalahnya, aku kan manusia, barang-barang dunia iblis belum tentu berguna buatku. Ternyata dia setuju buat kasih lihat dulu. Begitu lihat daftar barangnya, mataku langsung melotot ke satu benda, gulungan rahasia berwarna merah darah. Isinya gila, mirip banget sama teknik tanpa nama yang selama ini aku pelajari, cuma ini versi lainnya. Instingku bilang ini potongan yang hilang. Akhirnya aku setuju. Si cantik itu langsung meluk lenganku, manggil kakak Bayang dengan nada manja. "Aku bakal dapatin kamu," katanya. Dia bahkan sudah siapin 500.000 koin iblis sebagai uang muka. "Kamu pasti jadi milikku." Suaranya yang seksi itu benar-benar bikin panas dingin, ya ampun. Caranya goda aku benar-benar pro. Kok bisa sih iblis kecil ini sepintar itu? Nah, acara lelang pun dimulai. Iblis berkepala domba ketok palu kencang banget. "Bapak-bapak, ibu-ibu, ada berita luar biasa," teriaknya semangat. Tuan Yong bakal dilelang buat kedua kalinya. Seketika, satu ruangan langsung heboh kayak mau kiamat. Baru kali ini ada manusia dijual 2 kali berturut-turut. Orang-orang mulai panik, tapi katanya ini jatah buat bos-bos di lantai 2. Lantai 1, lantai 2. Emangnya aku duduk di mana sekarang?
bodoh amatlah ya. Kalian gak bakal menang, kawan. Teriak seseorang. Awalnya aku mau bersikap rendah hati, tapi malah diejek habis-habisan. Sialan, maksudnya apa coba? Woi, nggak usah pasang muka kayak gitu. Bentakku dalam hati. Tiba-tiba lampu padam. Gelap total. Terus, ada cahaya lampu sorot ke tengah panggung. 4 monster domba gotong sofa kulit mewah. Di atas sofa itu, ada aku. Sambil nyantai makan kuaci dan minum minuman segar kayak bos besar. Kaki silang, gaya selangit, pokoknya pol-polan deh. Si pelelang berdiri di sampingku dengan bangga. Inilah dia, pemuda yang dari kerajaan naga yang melegenda. Dia promosiin aku dengan gerakan yang sangat dramatis. Katanya aku ganteng, elegan, bahkan auranya secerah matahari. Wah, kalau muji jangan ketinggian dong. Di atas sana, dekat si iblis merah, ternyata ada wanita cantik lain yang berdiri, kayaknya ibunya. Anak ini lumayan juga, tapi energinya belum aktif sepenuhnya, gumam si ibu. Duh, auranya bikin bulu kuduk berdiri. Ibu ini ternyata iblis tingkat tinggi. Kalau aku bisa deketin dia, pasti bakal banyak keuntungan yang didapat. Siapa tahu bisa dapat sesuatu lebih dari sekadar kerjasama, kan? Oke, lelang resmi dibuka. Harga awal, 100.000 koin iblis. Si iblis merah langsung gaspol di angka 150.000. Tapi tiba-tiba ada cowok sombong di kotak sebelah teriak 200.000. Dia ketawa ngejek ke arah Jin Yun. Masa klan iblis merah cuma sanggup kasih segitu? Pelit banget, ejeknya kasar. Sebelum yang lain ikutan, aku langsung nyeletuk dingin. Cuma nambah 50.000 saja sudah belagu? Apa kamu bilang? Cowok itu langsung berdiri saking marahnya, mukanya merah padam kayak kepiting rebus. Aku sih santai saja duduk di sofa. Kalau berani, sini bunuh aku, tantangku. Aku harus bikin Jin Yun makin agresif. Strategiku berhasil. Jian makin semangat buat menangin lelang ini. Harganya pun makin gila-gilaan. Jin Yun akhirnya nggak tahan lagi. 370.000, teriaknya dengan nada emosi. Kakak yang sudah berjuang keras, tolonglah kasih aku kesempatan. Dia mohon-mohon ke audiens lain. Tapi ya namanya juga lelang, mana ada yang mau ngalah? Cowok sombong tadi malah naikin jadi 400.000. Jine makin gak sabar. Dia langsung hajar di angka 450.000 koin. Pelelangnya makin kompor. Ayo, tamu lantai 2. Kalau nggak ada yang naik lagi, Tuan Bayang bakal jadi milik Nona Jin. Apa kalian rela melepas dewa tampan dengan energi matahari ini begitu saja? Dia teriak-teriak provokasi. Ingat, setelah lelang ini, kalian gak cuma bakal naik ke level C, tapi juga dapat tiket emas. Bisa masuk Akademi Darah Misterius dan minimal jadi pangkat iblis. Kemuliaan ini gak ternilai harganya. Jutaan koin pun gak bakal cukup buat nukar posisi ini. Sekarang harganya cuma 450.000. Wah, gila. Setelah aksi tadi, harga dari semua iblis ini langsung melesat tajam. 470.000? Sialan. Jangan sampai ada yang berani nyolong ini dari gue. Awas aja ya, kalau macam-macam bakal gue panggil bokap gue yang level penguasa kota buat ngeratain kalian semua. Dasar brengsek. 48, emangnya cuma lu doang yang punya bokap level harta kota? Kalau punya nyali, sini samperin gue di ruangan Janion. Begitu dengar iblis-iblis lain terus-terusan naikin harga, mukanya mulai pucat pasi. Tapi, dia masih berusaha nahan emosinya. Akhirnya dia nekat. Sambil nahan napas dia teriak sekuat tenaga, 50.000 koin iblis, tapi baru juga selesai ngomong. Langsung disalip sama orang lain. Gue cuma bisa geleng-geleng kepala. Si Janyun ini emang udah nggak punya modal lagi buat lanjut. Tepat di saat itu, suara wanita dewasa yang kedengeran matang terdengar dari ruangan Janyun. 60.000 koin iblis. Ternyata itu ibunya Janyun sendiri, si iblis mengerikan yang namanya Shen Kangro. Boom! Dia tiba-tiba muncul di depan mata semua iblis. Satu ruangan langsung heboh bukan main. Oh Tuhan, ini kan cuma lelang level D. Kok bisa-bisanya ada iblis level tinggi di sini? Harusnya kan dia cuma boleh ikut lelang khusus kelas iblis aja. Si pelelang di atas panggung pun mulai ngerutin dahi. Dia ngelihat ke arah ruangan itu tanpa ada rasa hormat sedikit pun. Nyonya Sen, Anda harusnya paham aturan main di sini. Kita sekarang ada di level D. Tapi Shen Kangro cuma naikin satu alisnya dengan santai. Gue kesini cuma mau nganter koin iblis sekalian jenguk anak gue, emang gak boleh?
gitu aja repot. Nada bicara si pelelang langsung kaku. Tentu saja boleh, tapi tawaran Anda itu benar-benar kelewatan. Mending Anda pergi aja ke lelang khusus level iblis. Tapi Shen Kangro cuma geleng-geleng kepala. Ogah, gua nggak mau ke sana. Di sana isinya cuma barang-barang kuno yang ngebosenin. Gue udah muak liatnya. Kapan sih kalian bakal siapin sesuatu yang segar buat kaum iblis? Coba siapin beberapa manusia baru yang masih segar. Si pelelang mendadak bungkam. Dia tahu banget kalau Shen Kangro nggak lagi bercanda. Tapi masalahnya, manusia mana yang bisa tahan sama daya isap Anda? Baru sedetik aja pasti mereka udah jadi kerupuk. Nyonya Shen, jangan melenceng dari topik. Kalau Anda masih maksa ikut lelang ini, terpaksa saya minta Anda keluar sekarang juga. Ngelihat si pelelang udah mulai serius, Shen Kangro akhirnya berhenti ngegodain dia. Dia melambaikan tangannya santai. Oke, bukan gue yang ikut lelang. Ini anak gue yang suaranya lagi hilang. Boleh kan gue yang teriak atas nama dia? Kalau menang pun, tetap anak gue yang bakal ambil barangnya. Alasannya emang masuk akal sih, tapi ya semua orang tahu. Dia sengaja di sana buat jadi jaminan, biar nggak ada yang berani lawan tawaran anaknya. Pelelang pun cuma bisa diam 1000 bahasa. Dia nggak nambahin apa-apa lagi. 600.000 koin iblis, 2 kali. Pas dia baru mau ketuk palu ketiga kalinya. Tiba-tiba terdengar geraman kakek-kakek yang nggak puas dari ruangan lain. Shen Kangro, kalau lu berani jadi jaminan di sana, ya gue juga bakal jadi jaminan buat tuan muda gue. Nggak masalah, kan? 700.000 koin iblis. Sambil ngomong, aura level iblis jenderal yang luar biasa langsung meledak dari ruangan itu. Wah, ada sesepuh lagi nih. Gue langsung naruh kuaci yang ada di tangan. Karena tubuh gue ini murni, tekanan dari iblis jenderal itu sama sekali nggak ngaruh buat gue. Sambil terus mantau, gue perhatiin 2 kotak di lantai 2 itu dengan penasaran. Kayaknya 2 keluarga ini emang punya dendam kesumat. Gue sih nggak peduli mereka mau ribut kayak gimana. Selama mereka berantem, gue yang bakal ambil untung. Dan bener aja. Detik berikutnya, Shen Kangro juga ngelepasin aura iblis jenderalnya. Tapi yang ini beda banget sama si pelayan tua tadi. Auranya punya tingkat keagresifan yang gila. Bikin iblis-iblis lain langsung gemetaran, rasanya kayak lagi berdiri di tengah lautan mayat dan darah. Jangan lupa, dia ini pernah ngebantai satu keluarga iblis sendirian tanpa sisa. Kejadian itu bikin gempar seluruh dunia iblis, sampai dia dijuluki Dewi Kematian. Dasar anjing, teriaknya. Dulu gua udah bantai keluarga lu, dan lu cuma beruntung bisa kabur hidup-hidup. Kalau lu pikir dengan gabung ke keluarga iblis Kinsha gue nggak bakal bisa apa-apa, lu salah besar. Kalau gue bunuh lu sekarang pun, bos lu nggak bakal berani ngomong sepatah kata pun. 2 iblis itu sekarang saling tatap-tatapan tajam. Iblis-iblis di aula, udah ciut semua kayak ayam kena air. Si pelelang pun sampai terkapar ke lantai saking beratnya aura iblis itu. Dia berusaha keras banget cuma buat angkat kepala. Tadinya dia mau ngelindungin gue, tapi pas dia ngelihat ke arah panggung dan lihat gue tetap santai. Pupil matanya langsung mengecil karena syok. Tekanan dari 2 iblis level atas ini saling tabrakan, tapi kok bisa manusia selemah ini tahan? Apa benar cuma karena? Apa dia beneran punya energi yang sebesar itu? Shen Kangro yang lagi adu kekuatan sama pelayan tua itu mulai ngelirik ke arah gue. Ada kilatan kaget di matanya. Cowok ini nggak cuma nggak ketakutan, tapi malah ngelihatin dia sambil senyum. Shen Kangro makin tertarik sama gue. Dia ngelihatin gue sambil menjilat bibirnya sendiri. Kekuatan apa yang dia pakai buat nahan tekanan ini? Apa karena energi yang nyelimutin dia? Jinyon yang dari tadi mantau diam-diam langsung sadar sama ekspresi ibunya, dia pun refleks angkat bicara. Ibu, begitu dengar suara anaknya, Shen Kangro langsung tersadar. Dia naruh telunjuknya yang lentur di depan bibir merahnya. SSTTT. Dia kasih kode buat tenang. Tapi jujur, gimana mau nandingin kekuatan ini? Gak peduli berapapun harga yang harus dibayar, semua bakal dia lakuin. Ibu bakal mastiin kamu dapat itu, biar kamu bisa nyerap semua energi yangnya. Begitu pikirnya, penuh rencana rahasia di kepalanya. Tapi ingat, kesempatan ini cuma datang sekali. Shen Kangro udah di level iblis bertahun-tahun, dan dia selalu haus buat nembus batas kekuatannya. Dan boom! Hari ini dia nemuin jalannya. Matanya langsung berbinar tajam. Dia gak mau buang waktu sedetik pun sekarang. Tiba-tiba,
Energi di tubuhnya meledak liar. Langsung ngehancurin pertahanan lawannya tanpa ampun. Gila banget. Di sebelah pemuda itu, suara pelayan tua kedengeran ngeri. Dia muntah darah, suaranya serak dan nahan sakit yang luar biasa. Semua telinga iblis di sana dengar jelas, si pelayan tua kalah telak. Chen Kangro akhirnya narik kembali tekanan energinya yang menyesakkan itu. Si juru lelang akhirnya bisa bangun dari lantai. Dia natap aku dengan tatapan yang sulit dijelasin, sementara suasana di lantai 2 mulai memanas. Lelang jalan terus. Nyonya Chen, Tuan Yang, saya peringatin buat terakhir kalinya ya. Kalau kalian berani mengganggu lelang ini lagi, saya bakal tendang kalian keluar. Iblis ini tadi lepasin energinya duluan dan nyakitin banyak orang. Saya cuma mau kasih dia pelajaran dikit, oke? Udah, cepat lanjutin lelangnya sekarang. Chen Kangro senyum tipis, nyoba buat cairin suasana yang kaku. Juru lelang yang lihat dia udah tenang akhirnya bisa narik napas lega. Dia buang napas panjang dan bilang, Nyonya Chen, Tuan yang barusan nawar di angka 70.000 koin misterius. Barusan cuma 70.000? Muka Chen Kangro langsung berubah jadi gak sabaran. Kelihatan banget dia ngeremehin angka itu. Gak usah bertele-tele, 1 juta koin misterius. Begitu harga itu disebut, seisi aula lelang langsung kena serangan jantung massal. Mau itu manusia atau makhluk aneh, semuanya syok berat. Aku lihat tatapan Chen Kangro langsung tertuju ke arahku. Seolah dia mau pamer. Lihat nih Yang, aku pasang 1 juta koin cuma buat kamu. Aku cuma bisa pasang muka datar. Kalau itu Jenin sih, 1 juta koin mungkin bakal bikin aku puas. Tapi ini kan jenderal aneh yang nawar. Cuma 1 juta? Dia mau ngetawain siapa sih? Lihat reaksiku, Chen Kangro langsung naikin alis. Wah, anak ini maruk juga ya. Di saat itu juga, aku angkat tangan buat nanya ke juru lelang. Saya minta perpanjang waktu lelang buat penyerapan energi yang jadi 10 menit. Tapi denger ya, kalau mau beli saya, harganya gak boleh kurang dari 2 juta koin. Gimana, bisa gak usul saya ini diterima? Si juru lelang kelihatan bingung banget. Ya iyalah, mana ada sejarahnya lelang kayak begini? 10 menit? Apa dia pikir energi yangnya kebanyakan? Apa dia udah bosen hidup? Juru lelang itu masih ragu-ragu buat mutusin. Akhirnya aku samperin dia kayak temen lama, nepuk pundaknya pelan sambil bisik-bisik. Bro juru lelang, aturan itu emang kaku. Tapi otak kita kan harus pinter muter balik. Situasi spesial butuh penanganan yang spesial juga, kan? Sambil ngomong gitu, diam-diam aku selipin sogokan maut. Aku alirin energi yang langsung ke tubuh si juru lelang itu. Juru lelang itu kaget setengah mati ngerasa badannya penuh energi. Awalnya dia pikir aku mau nyerang, tapi sedetik kemudian, dia sadar. Ini energi yang murni. Meskipun cuma dikit, energi ini sanggup ngebongkar hambatan kekuatannya yang macet total. Tatapan juru lelang itu langsung berubah jadi berapi-api. Aku makin pede. Kasih energi yang emang gak pernah gagal buat bikin orang klepek-klepek. Kita lanjut ngobrol ya, bro juru lelang. Bantu saya dikit lah, nanti saya kasih bonus energi yang lagi buat kamu. Jangan kasih tekanan ke manusia dan iblis kayak gitu dong. Transaksi di depan semua iblis ini bikin suasana gak enak. Apa dia lagi ngetes si juru lelang? Juru lelang mana sih yang bisa tahan sama godaan gila kayak begini? Juru lelang mana yang belum pernah lihat badai? Dia pasti bakal tertarik banget sama energi murni yang kamu punya itu. Begitu suaraku hilang dari panggung, si juru lelang langsung bikin gerakan tangan yang mantep banget. Sikapnya berubah drastis jadi tegas. Tuan Yang, gak perlu sungkan begitu. Masalah energi yang atau apapun itu gak penting sekarang. Kamu udah panggil aku bro. Jadi sebagai bro, aku pasti bakal bantu kamu semaksimal mungkin. Seluruh aula langsung hening seketika. Tiba-tiba ada iblis yang gak terima dan berdiri sambil marah-marah. Dia nunjuk-nunjuk kita di atas panggung dengan tangan gemeteran. Sebagai juru lelang, berani-beraninya kamu terima sogokan terang-terangan begini. Aku bakal laporin kamu. Juru lelang itu cuma ngerutin dahi. Manfaatin momen pas orang-orang masih pada bengong dan belum sempat bereaksi. Dia jentikin jarinya. Dan wush, iblis yang protes tadi langsung ditendang keluar dari aula lelang. Si juru lelang ngomong dengan sombongnya. Di pelelangan aneh ini, gak pernah ada aturan yang bilang kalau gak boleh ada sogokan, paham? Juru lelang emang gak boleh disogok, tapi mau lapor kemana emangnya? Yang jelas ada satu aturan mutlak di sini.
Tamu di bawah dilarang keras nyerang juru lelang. Nah, ini dia efek yang aku mau. Sini bro. Ambil energi yang ini baik-baik. Gak usah dengerin omongan orang-orang yang gak jelas itu. Aku terus alirin energiku. Sambil terus nyalurin energi yang ke si juru lelang, aku mulai aktifin tubuh yang murni milikku. Saatnya tunjukin kekuatan sebenarnya. Seluruh ruangan gempar. Manusia di depanku ini punya energi yang gila banget, persis kayak matahari yang lagi membara. Bahkan juru lelangnya saja sampai gemetaran saking semangatnya. Setelah menyerap energi yang dariku, dia akhirnya hampir saja melakukan terobosan besar. Si juru lelang itu langsung berdehem, mencoba menenangkan diri. Dia lalu menatap ke arah balkon lantai 2 dan memanggil Nyonya Chen serta Tuan Yang. Katanya, setelah mempertimbangkan semuanya dengan adil dan bijaksana, dia setuju dengan usulan dari saudara Bayang. Waktu untuk penyerapan energi yang sekarang diperpanjang jadi 10 menit penuh. Harga pembukaannya 2 juta koin iblis. Di sisi lain, ada kelompok Shen Kang yang terus-terusan menatapku dengan tajam. Dia sama sekali nggak dengerin omongan juru lelang itu. Fokusnya cuma satu, dia melihat energi murni yang pada manusia ini, energi yang sudah hilang bertahun-tahun lamanya. Tatapannya berubah jadi serius banget. Dia membatin, nggak peduli berapapun harganya hari ini, dia harus memenangkan lelang ini. Dia pun menoleh ke arah juru lelang dan berkata dengan lantang, aku siap lanjut bid. Cuma 2 juta koin kan? Nggak mungkin ada yang semiskin itu sampai nggak kuat bayar, kan? Pelayan tua di sampingnya sempat menunjukkan ekspresi ragu yang berubah-ubah, tapi akhirnya dia cuma bisa bilang, aku setuju. Apa yang dibilang Nyonya Chen memang benar. Siapa sih yang nggak punya 2 juta koin iblis? Shen Kang tiba-tiba tertawa kecil, suara tawanya terdengar dingin. Aduh, 2 juta koin ya? Sebenarnya agak berat buatku. Tapi tenang, setelah aku membantai keluargamu dulu, uang jarahan itu belum sempat aku pakai kok. Jadi, sekaranglah waktu yang tepat buat menghabiskannya, Dek. Seketika ruangan itu langsung sunyi senyap kayak kuburan. Para penonton di dalam aula cuma bisa membatin. Perempuan ini benar-benar nggak punya rasa takut buat ngomong blak-blakan soal pembantaian satu keluarga. Ini sih namanya pamer kekejaman di depan umum. Dia bahkan gak peduli kalau budak tua itu bakal langsung menyerang dia di tempat. Benar saja, si pelayan tua di balkon itu saking marahnya sampai tersedak dan muntah darah. Tapi Shen Kang gak peduli sama sekali. Dia langsung angkat tangan buat pasang harga lagi. Persaingan antara dua orang ini makin panas dan intens banget. Tiba-tiba, muncul suara asing. Jenderal hantu ketiga akhirnya ikut turun tangan. Wah, perasaanku mulai gak enak, nih. Pas aku melihat ke arah balkon, ada satu pria dari klan iblis tingkat menengah yang menatapku tajam. Matanya merah darah, penuh amarah. Sumpah, itu ngeri banget. Aku cuma bisa mengernyitkan dahi sambil mikir, siapa sih nih orang? Kok kayak pengen nelan aku hidup-hidup? Ternyata itu Murong Feng. Dia ayahnya Murong Yan yang kemarin aku bikin meledak. Dia baru saja dengar kabar kalau anaknya itu sudah mati. Aku pun langsung mengadu ke juru lelang dengan nada yang dibuat tenang. Bro, Pak Juru Lelang. Kayaknya orang itu mau bunuh aku, deh. Juru lelang itu terdiam sebentar, tapi kemudian dia langsung bertindak. Dia mengetukkan palunya dengan ekspresi nggak senang. Dia berteriak ke arah pria di lantai atas itu, Tuan, tolong tenang sedikit. Anda menakut-nakuti mitra bisnis berharga kami. Lagi pula, ini lelang tingkat D. Berani-beraninya seekor iblis rendahan coba-coba mengacau di depan entitas tingkat D. Murong Feng langsung menunjuk iblis di balkon sebelah dan berteriak murka, buka matamu. Lihat mana dari dua penawar ini yang benar-benar tingkat D. Terus dia menunjuk ke arahku sambil teriak lagi, aku sudah keluar jutaan koin iblis di lelang tingkat iblis ini. Jutaan koin, loh. Masa nggak ada satupun orang di sini yang status manusianya lebih tinggi? Juru lelang makin kesal karena peringatannya nggak digubris. Dia pun makin gak segan-segan menghina balik. Sambil memukul meja pakai palu, dia teriak tanpa memedulikan imejanya lagi. Heh, Murong Feng. Aku sudah kasih kamu muka ya, tapi kamu malah ngelunjak. Terus kenapa kalau kamu keluar jutaan koin? Emang pengaruh? Nilai Tuan Bayang sekarang jauh lebih berharga daripada nyawamu. Jujur, aku puas banget lihat reaksi juru lelang ini. Mantap juga, enggak sia-sia aku keluarin energi yangku. Aku pun diam-diam mengirimkan sedikit energi yang lagi ke juru lelang itu.
Mata juru lelang itu langsung melotot kegirangan. Cuma demi energi ini, menyinggung satu iblis pun rasanya sepadan banget. Suaranya makin kencang. Tuan Bayang, Anda nggak usah khawatir sama preman ini. Dia nggak bakal bisa nyentuh Anda. Sebentar lagi ahli tingkat iblis bakal datang buat melindungi Anda. Murong Feng makin emosi. Dia rasanya pengen turun dan habisin mereka berdua detik itu juga. Ini benar-benar penghinaan buat klan iblis. Tapi, dia teringat ada Shen Kang di sebelahnya. Sikap perempuan itu ke manusia ini agak mencurigakan. Sepertinya, cuma dengan memenangkan lelang bayang ini dia bisa balas dendam. Dia harus sabar, nggak boleh impulsif, karena impulsif itu cuma bakal bawa sial. Murong Feng menarik napas dalam-dalam, berusaha keras buat tenang. Dia sudah bersiap-siap buat ngebit lagi. Tapi pas dia lihat aku sengaja pasang muka nantangin. Terus, aku kasih dia jari tengah. Di saat yang sama, para penjaga lelang datang bareng gadis iblis kecil buat kasih dukungan. Wah, ini sih makin bikin aku sombong. Tanpa ragu, aku langsung angkat satu jari tengah lagi ke arah Murong Feng. Rasain tuh, provokasi terus sampai meledak. Kamu pikir aku nggak berani habisin kamu? Murong Feng udah benar-benar gelap mata, rasanya dia mau langsung lompat keluar jendela sekarang juga. Sini kalau berani, kalau emang nggak suka sama aku, maju dan pukul aku sekarang juga. Satu kakinya udah meluncur lewat jendela, dan Shen Kangro di sampingnya udah siap siaga buat bertindak. Tapi siapa sangka, si pengecut itu malah narik kakinya lagi. Kah, kamu bener-bener pengecut ya? Mana energi sangar yang kamu banggain pas baru datang tadi? Shen Kangro bener-bener nggak bisa nyembunyiin rasa kecewanya. Padahal dia punya kesempatan buat jadi pahlawan buat Bayang, tapi sayang seribu sayang, Murong Feng nggak kasih dia panggung buat pamer kekuatan. Tiba-tiba Murong Feng nyeletuk dengan songongnya, tadi aku udah tawar 350.000 koin perak, loh. Ini udah kelamaan, harusnya kalian langsung umumin aja kalau aku yang menang lelang ini. Juru lelang pun nyaut dengan nada yang bener-bener nggak enak didengar, aku udah peringatin ya, ini tuh pelelangan level D. Iblis dilarang ikutan nawar. Murong Feng makin meledak. Kamu sengaja nyari gara-gara ya? Tuh, dua orang di sana itu juga iblis. Shen Kangro cuma bisa ketawa geli sambil narik Jiang Yun. Aku nggak ikutan lelang ya, aku cuma bantu teriak doang. Anakku lagi sakit tenggorokan, jadi aku cuma wakilin dia. Pelayan tua di sebelahnya juga ikut nambahin, aku juga sama kok. Dengar itu, Murong Feng langsung nyomot iblis kecil ke pelukannya. Ini keponakanku. Sekarang aku nawar atas nama dia. Sekarang nggak masalah lagi, kan? Jiang yang dari tadi cuma nonton drama akhirnya nggak tahan buat kasih sindiran pedas. Kamu bener-bener nggak tahu malu ya? Bocah ini bahkan belum nyampe level D, kan? Tapi Murong Feng mah tetep muka tembok. Katanya, selama dia bisa muncul di sini, dia berhak nawar. Juru lelang yang lihat dia nemu alasan konyol itu akhirnya cuma bisa pasrah. Ya sudahlah. Akhirnya persaingan sengit antara tiga jenderal spektral pun resmi dimulai. Aku tawar 3.600.000 koin iblis. 3.700.000. 4 juta. Harga terus meroket gila-gilaan. Biar gimana pun, Murong Feng itu kepala keluarga. Dia punya tumpukan koin spektral buat balas dendam dan ngalahin tawaran aku. Dia naikin tawaran sampai ratusan ribu koin sekaligus. Nah, di momen krusial inilah, aku mulai ngambil tindakan. Aku jalan ke arah pinggir balkon dan langsung adu tatap sama Shen Kangro yang lagi berdiri di dekat jendela. Beberapa detik kemudian, sudut bibirku terangkat sedikit. Nyonya, kalau begini terus, aku bisa-bisa diculik sama komplotan pencuri. Loh, Anda pasti nggak mau kan kalau anak Anda gagal berkembang cuma gara-gara nggak bisa dapetin aku? Kata-kataku itu benar-benar menusuk ke pikiran Shen Kangro. Seketika, tatapannya berubah jadi sangat tajam dan penuh tekad. Dia langsung ambil keputusan nekat sambil menggertakkan gigi. Nggak ada yang boleh ambil bayang dari aku. Aku tawar 5 juta koin spektral. Si tua bangka di sebelahnya cuma bisa nyengir kecut dengar angka itu. Sebagai tabib, dia ngerasa kalah modal dan terpaksa mundur dari lelang. Murong Feng juga mulai ngerasa terpojok. Tapi akhirnya, dia mutusin buat ngumpulin keberaniannya lagi. Dia langsung telepon buat pinjem duit. Tuan, tolong pinjemin aku koin spektral. 4 juta aja cukup, Tuan. Tuan, aku serius, aku nggak gila. Aku harus balas dendam buat anakku. Tolong, Tuan, jangan khawatir soal pembayarannya. Begitu lelang ini kelar,
Aku bakal jual semua asetku buat lunasin semuanya. Suasana di telepon sempat hening mencekam. Akhirnya, si Tuan setuju. Terserah mau kamu pakai buat apa, karena jasa-jasamu di masa lalu, aku bakal bantu. Aku kasih kamu 3 juta koin spektral. Nggak perlu dibalikin, tapi mulai sekarang kita udah nggak punya hubungan apa-apa lagi. Setelah ngomong gitu, telepon langsung dimatiin. Murong Feng cuma bisa menghela napas panjang. Kartu as terakhirnya ternyata cuma dapat 3 juta koin. Gara-gara itu, tatapannya ke arahku jadi makin serem dan berbahaya. Tiba-tiba, juru lelang ketok palu dengan keras. Murong Feng, si tua gila, jaga matamu. Kamu nggak lihat ada jenderal spektral di samping Tuan Bayang? Murong Feng rasanya mau muntah darah karena emosi. Sama-sama jenderal spektral, tapi yang satu dipanggil Tuan, sedangkan dia cuma dipanggil Tua Bangka. Juru lelang itu malah ketawa santai. Tuan Bayang yang terhormat, tenang saja. Lelang kami bakal selalu berdiri di pihak Anda. Wah, aku benar-benar kagum sama pesona energi yang Anda. Cuma butuh sedikit bantuan. Fenomena level A langsung berubah jadi penjilat setia. Benar-benar pengaruh yang luar biasa. Aku ngelihat gadis spektral yang jagain aku dengan sangat ketat. Apa energi yang ku ini juga bisa bikin dia jadi penjilat? Bayangin aja. Gadis cantik dengan kekuatan jenderal spektral yang luar biasa jadi penjilatku. Wah, rasanya pasti mantap banget. 6.500.000 koin spektral. Bayang cuma boleh jadi milik anakku. Oke, fix. Ternyata aku udah punya penjilat jenderal spektral sendiri. 7 juta koin spektral, teriak Murong Feng. Dia tahu banget kalau Shen Kangro udah nyampe batas maksimal hartanya. 7 juta itu batasmu, kan? Aku bener-bener nggak habis pikir kenapa wanita gila ini mau lawan aku mati-matian. Padahal beberapa juta aja udah cukup buat bikin anaknya naik ke level S. Tapi anehnya, Shen Kangro tetap terlihat tenang. Aku nggak sebodoh itu, batinnya. Dia nggak cuma peduli soal level anaknya, tapi dia lagi manfaatin peluang emas ini buat sesuatu yang lebih besar. Demi cari muka di Beijing, dia rela buang-buang 1 juta uang spektral seolah itu cuma recehan. Katanya sih nggak masalah kalau aku sedikit dinikmati, asal jangan sampai dieksploitasi habis-habisan. Transaksi privat, nggak masalah. Ini soal ambisinya buat naik level jadi penguasa kota yang prestisius itu. Jangankan 1 juta, buang puluhan juta uang spektral pun dia jabanin. Aku cuma bisa nonton mereka berdua berdebat panjang. Akhirnya aku nggak tahan buat tepuk tangan. Hebat banget. Tenang aja ibu mertua, nanti aku kasih energi yang ekstra buat putri cantikmu. Shen Kangru cuma ketawa pelan. Dasar bocah nakal, jangan asal panggil orang sembarangan ya. Soal energi yang, biarlah Xiao Yun yang urus sendiri. Aku cuma takut gerakan cerobohmu malah. Belum selesai bicara, Murong Feng tiba-tiba melotot marah, matanya hampir keluar karena emosi yang meluap-luap. Apa, mau berantem? Tantang Shen Kangru. Coba aja, kalau kamu kalah, aku bantai seluruh keluargamu sampai ke akar-akarnya. Tapi kalau kamu yang menang, aku bakal cari celah buat habisin keluargamu nanti. Penonton langsung hening ngeri dengar ancaman bantai-membantai ini. Murong Feng langsung buang muka, kelihatan ciut juga. Males aku bahas hal nggak berguna kayak gini sama kamu. 8 juta uang spektral melayang gitu aja. Tadi Shen Kangru masih teriak-teriak mau musnahin keluarga orang. Tapi detik berikutnya, dia langsung pasang senyum paling menggoda dan bicara ke aku dengan suara yang manis banget. Bayang sayang, jangan takut ya, hari ini kamu cuma milik putriku seorang. Aku cuma bisa manggut-manggut pasrah. Aku diem aja, tapi dalam hati mikir memang aku buta. Jelas-jelas nafsu kamu ke aku itu gede banget. Kayaknya tinggal ditulis di jidat aja tuh keinginannya. Masalahnya, aku belum dapat gulungan rahasia jubah merah itu. Aku nggak berani biarin jenderal spektral nyerap energi yang ku sembarangan karena teknikku ini masih terbatas. Cuma bisa 2 siklus. Aku nggak yakin tubuhku bisa tahan kalau harus diserap habis-habisan sama jenderal level tinggi kayak dia. 9 juta uang spektral. Begitu angka itu disebut, napas Murong Feng langsung memburu, berat banget. Itu uang terakhir yang dia punya. Dia berharap Shen Kangru cuma gertak sambal, tapi sayangnya, realita itu pahit. Shen Kangru sadar kalau lawannya udah terpojok. Cuma dengan satu kalimat santai, dia langsung hancurin harga diri Murong Feng. 910 juta uang spektral. Sah, akhirnya si hantu cantik Xiao Yun yang menangin hak buat nyerap energi yang ku. 10 menit penuh.
Xiao Yun deketin aku dengan wajah yang merah padam karena malu. Kakak Bayang. Kalau gitu, aku mulai ya. Suaranya hampir nggak kedengeran. Begitu aku mengangguk, sebelum dia sempat ngapa-ngapain, aku langsung sambar tangannya. Wah, kulit hantu ini kok halus dan dingin banget ya. Aku senyum nakal, aku lebih suka main agresif. Kalau kamu nggak kuat, bilang ya, biar aku berhenti. Xiao Yun langsung merinding dengar ucapanku. Dia ngerasa ada yang nggak beres, tapi nggak tahu itu apa. Akhirnya dia cuma bisa pasrah dan ngangguk. Pas aku baru mau keluarin teknik buat transfer energi yang ke tubuhnya. Tiba-tiba boom. Sebuah aura yang luar biasa mengerikan meledak di tengah-tengah ruang lelang. Karena tubuhku punya energi yang murni, aura aneh itu nggak ngaruh ke aku. Tapi Xiao Yun, dia nggak kuat. Kakinya lemes seketika dan dia langsung jatuh ke pelukanku. Tubuh mungilnya gemetaran gak berhenti. Pas aku cari tahu sumber auranya, ternyata itu si Jenderal Spektral Murong Feng. Si tua bangka ini kayaknya udah gila karena kalah lelang. Dia mau ngajak mati bareng. Murong Feng nekat lompat dari jendela lantai 2 buat nyerang aku. Bahaya. Aku langsung dekap Xiao Yun dan mundur ke belakang pengawal hantu perempuan yang tadi. Tiba-tiba, tubuh si pengawal keluarin kabut hitam pekat yang memadat jadi tangan raksasa yang serem banget. Murong Feng yang baru mendarat langsung dicengkeram kuat-kuat. Kedengeran suara tulang patah dibarengi teriakan kesakitan yang bikin ngilu. Begitu cengkeraman dilepas, Murong Feng ambruk kayak rongsokan. Aku samperin dia sambil tetap meluk Xiao Yun, lalu kujambak rambutnya. Heh, tua bangka. Tadi sombong banget, sekarang kok diem, mana mulut besarmu? Aku aktifin energi yang murni di tanganku, terus. PLAK, aku kasih dia tamparan maut yang panasnya luar biasa. Mukanya langsung bunyi mendesis kayak daging dipanggang. Dia tetap diem, pas aku cek lebih dekat ke pengawal tadi. Tunggu, kayaknya si tua bangka ini udah koit deh. Ekspresi si pengawal hantu langsung berubah drastis. Dia memang sengaja remukin semua tulangnya biar nggak bisa ngelawan, tapi nggak nyangka bakal mati secepat ini. Ibunya Xiao Yun langsung lari buat ngecek. Ternyata bener, kulit Murong Feng perlahan meleleh kena aura merah yang aneh. Dia kaget setengah mati, campur takut juga. Ini benar-benar kejadian luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya. Sejak lelang misterius ini berdiri, baru kali ini ada manusia yang sanggup bikin Jenderal Spektral babak belur sampai meleleh kayak gitu. Tapi sekarang, kejutan. Manusia pertama yang bisa melukai makhluk spektral akhirnya muncul. Dan dia, benar-benar seorang gadis muda. Si hantu itu minta agar Murong Feng segera diurus, lalu matanya langsung tertuju tajam ke arahku Tuan Bayang yang ganteng ini. Butuh kamar per jam, Tuan? Tanyanya. Aku cuma mengangguk pelan, lalu menarik Jan Yong masuk ke dalam ruangan itu. Kami duduk berhadapan. Jan Yong malah balik lagi jadi pemalu. Kakak Bayang, tadi aku bikin kamu tertawa ya, bisiknya pelan. Gak apa-apa, jangan ngomong dulu. Aku menarik napas. Aku bakal coba masukin energinya sekarang. Kalau kerasa gak pas, langsung bilang ya. Jin Yun kayaknya mikir macam-macam, kepalanya menunduk dengan wajah yang memerah padam. Saat itulah, aku merapal teknik rahasia yang misterius. Boom! Tubuh yang murni milikku bangkit sepenuhnya, mendorong aliran energi yang panas ke dalam tubuh dingin Jan Yun. Jan Yun gak kuat nahan. Dia mendesah pelan lalu buru-buru menutup mulutnya sendiri. Padahal, dia sudah sering menyerap energi manusia. Tapi energi dari tubuh suci kayak milik Bayang? Jujur saja, ini pertama kalinya dia ngerasain kekuatan yang seintens ini. Rasanya luar biasa banget. Aku pun mulai menggodanya. Nona Jan Yun, suara apa tadi itu? Kok aneh banget kedengarannya? Bahaya, aku bisa lepas kendali kalau begini terus. Tapi siapa sangka, Jin Yun malah menatapku serius dan memberikan kode lewat tangannya. Kalau kamu emang gak bisa tahan. Ya sudah, lakuin aja. Tunggu, apa-apaan ini? Apa aku gak salah dengar? Dasar gadis hantu, kamu benar-benar bermain api ya? Tiba-tiba cup, Jan Yun melancarkan serangan kejutan dan mencium bibirku langsung. Mataku melotot lebar. Sumpah, aku baru saja dicium paksa oleh seorang gadis dari alam baka. Gila banget. Sebagai cowok perjaka yang penuh semangat, mana mungkin aku tinggal diam. 2 jam kemudian, aku duduk bersila dalam kamar dengan napas teratur. Setelah bertarung sengit selama 300 ronde melawan Jan Yun, tubuhku mengalami perubahan luar biasa. Tadinya aku cuma sekadar wadah energi. Dulu,
Tubuh dan energi yangku terpisah begitu saja. Ibarat minyak dan air. Tapi sekarang, semuanya mulai menyatu sempurna. Kekuatan yang itu mulai menyatu ke dalam jiwaku. Jangan-jangan, ini yang orang-orang sebut sebagai kultivasi ganda. Aku cuma bisa berdecak kagum. Benar-benar gak nyangka kalau teknik latihan tanpa nama ini bisa dipakai buat ritual kultivasi ganda yang legendaris. Kakak Bayang. Suara lembut Jen Yong memanggil. Dia terlihat sangat rapuh, seperti tunas muda yang baru saja tumbuh. Tapi setelah disiram pakai energi yangku, dia malah kelihatan makin segar dan kuat. Level kekuatannya naik drastis, bro. Kalau saja tubuhnya kuat, dia pasti bakal minta nambah terus. Efek dari saling mendukung lewat energi ini memang benar-benar nagih. Sekarang Jen Yong jadi makin nempel dan bergantung banget sama aku. Apapun yang aku ucapkan, dia pasti bakal nurut tanpa bantahan. Dia benar-benar jadi gadis penurut. Aku bakal jagain kamu ke depannya, janjiku. Dia tersenyum manja. Aku percaya sama suamiku. Aku bakal bantu kamu jadi pewaris keluarga. Dia menyahut semangat. Iya, suamiku pasti bisa ngelakuin apa saja. Aku sampai geleng-geleng kepala. Cewek kalau lagi jatuh cinta emang gampang banget dikibulin ya. Dia percaya semua janji manisku. Padahal jadi pewaris keluarga itu berat banget. Setidaknya butuh kekuatan selevel penguasa kota. Aku sendiri saja masih ragu apa bisa sampai ke level itu atau tidak. Tapi kalau ingat soal warisan klan merah itu. Di dunia ini gak ada yang mustahil buat orang yang punya tekad baja. Aku mengelus pelan kepala Jen Yuan. Yan kecil, setelah kamu jadi bos keluarga nanti, jangan sampai berubah pikiran ya. Kamu cuma bakal setia sama satu orang, kan? Jan Yon mengangguk mantap. Iya, kita kan sekarang sudah jadi satu keluarga. Nanti aku yang bakal bantu kelola semua urusan keluarga kamu, gimana? Tanyaku lagi. Jan Yong cuma mengangguk setuju tanpa curiga. Berarti keluarga kamu itu ya harta kita bersama, kan? Aku terus memancingnya, dan dia lagi-lagi cuma mengangguk pelan. Oke, cukup. Aku langsung stop topiknya. Gak tega juga lama-lama ngebodohin gadis hantu yang sepolos ini. Kalau diterusin, aku malah bakal merasa bersalah banget. Aku pun membantu Jen Yun merapikan pakaiannya yang sedikit berantakan. Begitu pintuku buka dan aku melangkah keluar. Astaga, sekelompok hantu sudah berdiri berjejer tepat di depan pintu. Muka mereka semua penuh seringai mesum yang penuh arti. Cowok sendirian sama gadis hantu di dalam kamar selama 2 jam? Bohong banget kalau dibilang gak ngapa-ngapain. Anjing pun gak bakal percaya cerita itu. Di saat itulah, sang komisaris Freezer mendekat. Dengan sangat sopan, dia menyerahkan sebuah kartu pakai kedua tangannya. Isinya, tentu saja tumpukan uang yang sangat banyak. Itu adalah mata uang spektral hasil dari lelang tadi. Lalu dia memberi isyarat tangan, silakan, Tuan Bayang. Saya antar ke ruang penyimpanan lelang. Tuan boleh pilih barang apa saja di dalam sana secara cuma-cuma alias gratis. Aku sempat kaget. Biasanya kan harus bayar pakai kantong sendiri, tapi sekarang, malah dikasih gratis tis. Pas masuk ke dalam gudang, mataku langsung terkunci pada sebuah gulungan kuno. Gulungan rahasia klan merah. Aku mau tukar sama yang ini saja. Aku memang sudah lihat daftar barang lelangnya sebelumnya, dan cuma ini yang menarik perhatianku. Aku genggam gulungan rahasia itu. Teksturnya kayak kertas perkamen kuning tua, penuh ukiran rune aneh yang gak bisa dibaca manusia biasa. Sekilas sih kayak kertas biasa yang gak ada gunanya. Tapi mendadak, aku teringat salah satu adegan keren yang pernah kulihat di televisi. Harta karun pasti punya cara aktifinnya sendiri. Kenapa nggak coba suntik energi yang saja? Tanpa basa-basi, aku langsung mulai latihan tekniknya. Aku fokuskan semua tenaga ke telapak tangan. Dan cuma sedetik kemudian, gila, gulungan itu mulai bereaksi hebat. Cahaya merah menyala terang. Simbol-simbol aneh di atasnya hilang, dan sebagai gantinya, deretan huruf Mandarin kuno mulai muncul. Berbekal teknik tubuh 10.000 jiwa yang sudah kukuasai, mataku langsung bergerak cepat membaca setiap baris kata misterius itu. Senyumku makin lebar. Ini dia, benar-benar lanjutan dari teknik tanpa nama itu, meski gulungan ini cuma sepotong bagian saja. Kabarnya klan spektral merah masih punya beberapa gulungan lagi. Kalau beruntung, sisa rahasia teknik ini pasti ada di tangan mereka. Baru saja mau kusimpan gulungannya, tiba-tiba si komisaris Freezer muncul menghalangi jalan. Katanya, ini bentuk rasa hormat mereka padaku.
Pihak pelelangan mau kasih beberapa barang pelindung spesial buat aku. Tolong lihat ini dulu, Tuan Bayang, katanya dengan sangat sopan. Ternyata ini benda langka dari 100 tahun lalu. Karya pengrajin gila yang cuma bisa aktif kalau dapat asupan energi yang. Barang ini emang jodoh banget buat aku. Freezer mengeluarkan beberapa benda lagi, dan jujur saja, aura kekuatannya nggak main-main. Sekali lirik juga tahu kalau ini barang mahal. Tapi ya gitu, mereka pasti punya niat terselubung di balik kebaikan ini. Sambil nerima barang-barangnya, aku langsung tanya belak-belakan. Gratisan lagi, hadiah pusaka lagi, terus, apa maunya kalian? Aku minta kejelasan syaratnya. Mendengar itu, si pelelang langsung buang napas lega kayak bebannya baru saja terangkat. Dia tadinya bingung gimana mau ngomong, malah aku yang buka duluan. Syukurlah, semuanya jadi lebih gampang sekarang. Jadi gini, mereka punya satu permintaan kecil. 5 hari lagi bakal ada lelang khusus di Akademi 100 Spektral. Itu lelang internal yang eksklusif banget. Direkturnya sendiri yang minta aku datang, tapi tunggu, sebagai objek lelang. Intinya mereka mau memanfaatkan tubuh dan energi yang langka ini. Si pelelang lalu mengeluarkan sebuah tablet dan berbisik. Kata direktur, kalau Tuan mau ikut lelang ini, Tuan boleh ambil harta apa saja dari gudang pusaka Akademi. Menarik juga, mataku langsung menyisir daftar harta mereka, dan tiba-tiba terpaku pada sebuah lukisan matahari yang sangat mencolok. Di bawah lukisan matahari itu ada banyak simbol aneh. Mirip banget sama ukiran di gulungan rahasia merah yang tadi ku pegang. Instingku langsung bicara, jangan-jangan, ini adalah potongan lanjutan dari teknik rahasia itu? Wah, keberuntunganku emang gak ada obat, gak ada yang lebih menggoda dari ini. Aku langsung setuju tanpa pikir panjang. Begitu lelang beres, Freezer langsung menghampiriku lagi. Tuan Bayang, acaranya sudah selesai. Apa Tuan mau pulang bareng tim kerajaan naga sekarang? Tanya dia hati-hati. Atau Tuan mau tetap di dunia aneh ini? Kalau orang lain yang ditanya begitu, pasti bakal dianggap gila kalau mau tinggal. Logikanya, bertahan hidup di tempat seseram ini saja sudah susah setengah mati buat manusia biasa. Siapa juga yang mau menetap? Tapi Bayang ya beda. Dia bahkan gak bakal membiarkan hantu-hantu cantik di sini lepas begitu saja dari genggamannya. Apalagi sekarang ada ibu dan anak yang cantik-cantik di dekatnya. Wajar saja kalau Freezer harus minta persetujuan dariku dulu. Gimana kabar teman-temanku dari kerajaan naga? Aku nggak langsung jawab, malah lebih peduli sama keselamatan rekan satu timku. Tenang saja, para hantu di sini sangat mengagumi Tuan. Jadi mereka menjaga tim kerajaan naga dengan sangat baik. Katanya sih cuma ambil sedikit energi yang tanpa bikin rugi. Halah, mengagumi apanya? Bilang saja mereka takut setengah mati padaku. Lagi pula, aku ini Jenderal Spektral di depan mereka. Habis ku kasih pelajaran, mana berani mereka macam-macam lagi. Aku melirik Jin yang menatapku penuh harap. Sambil tersenyum tipis, aku bilang, aku bakal tetap tinggal di dunia ini. Ada Jine yang manis, ibunya Shin Kangro yang masih sangat mempesona, ditambah si jenderal cantik yang setia, pilihan gampang, kan? Bahkan orang bodoh pun tahu mana yang harus dipilih. Sebelum lelang di akademi dimulai, aku ikut Jene pulang dulu. Kami bertiga, termasuk ibunya, langsung meluncur menuju markas klan Spektral Merah. Suasananya benar-benar beda dari yang kubayangkan. Tapi si gadis jenderal Spektral itu tetap nggak mau jauh dariku. Katanya, tugas utamanya adalah melindungiku dari jarak dekat. Selama aku masih di dunia ini, dia bakal nempel terus kayak perangko. Oh iya, kota klan mereka ternyata luas banget, loh. Jine semangat banget ngajak aku keliling kota. Tapi di belakang, si gadis jenderal cuma diam dengan wajah yang makin lama makin cemberut. Kak Bayang, lihat deh. Di klan kami banyak banget makanan enak yang harus kakak coba. Seru Jin dengan ceria, semangatnya Jine benar-benar bikin hatiku adem. Begini ya rasanya jadi orang kaya yang punya pacar super perhatian. Tapi begitu mataku melihat apa yang dijual di gerobak makanan itu. Mendadak aku langsung terdiam 1000 bahasa. Isinya macam-macam menu menjijikkan dan penuh darah. Sekali lirik saja rasanya kewarasanku hampir hilang seketika. Sadar dengan reaksiku, Jine langsung merasa nggak enak. Aduh, maaf Kak Bayang. Aku lupa kalau makanan manusia beda sama kami. Aku cuma bisa mengusap kepalanya pelan. Nggak apa-apa kok. Selama aku nggak disuruh makan itu, semuanya aman. Tapi karena aku mengusap kepalanya di depan anggota keluarganya,
Wajah Jien langsung berubah merah padam karena malu. Lucu banget. Pas kami berbalik untuk pergi, langkah kami tiba-tiba dihentikan oleh sesosok hantu pria. Berhenti di situ, adik kecil. Dari mana asal manusia ini? Kenapa dia lancang banget sama kamu? Padahal saat itu, aku cuma lagi asik belanja bareng Jiang Yang. Tapi si abang keempatnya ini malah menghalangi jalan. Dia menunjukku dengan wajah merah padam karena emosi. Adik keenam, apa-apaan semua ini? Aku sudah mengatur pernikahan buatmu, tapi kamu malah asyik pelukan sama cowok lain. Jiang Yong langsung panik, wajahnya pucat pasi menatapku. Detik berikutnya, dia berteriak marah pada kakaknya itu. Siapa yang setuju? Memangnya ibu sudah kasih izin buat perjodohan konyol ini? Si abang keempat cuma menatap Jiang Yong dengan tatapan meremehkan. Memangnya perlu izinmu? Ingat, kamu itu cuma siswi di akademi tanpa spektrum. Menikah dengan salah satu dari dua petinggi itu sudah lebih dari cukup buatmu. Apalagi paman sudah ambil keputusan bulat. Dia nggak peduli gimana perasaan Jiang Yang saat itu. Tangannya langsung menjulur kasar mau mencengkeramku. Tapi begitu dia menyentuhku, dia langsung menarik tangannya dengan ekspresi ketakutan. Kulitnya melepuh terbakar. Manusia sialan, beraninya kau melawan aku? Sebagai tuan muda dari klan Spektrum Merah yang sombong, dia nggak pernah merasakan kekalahan atau luka seumur hidupnya. Dan sekarang, dia malah terluka gara-gara manusia insignifikan kayak aku. Dia pun mengangkat tangannya dengan penuh amarah yang meledak-ledak. Bakal kuhancurkan kepala anjingmu itu. Melihat pemandangan ini, si hantu kecil pelindungku nggak tahan lagi. Siapa kau? Beraninya bertindak lancang pada tuan. Si hantu kecil itu melompat secepat kilat. Dia melepaskan tendangan maut tepat di lututnya sampai si abang keempat terpental keluar ruangan. Begitu aura si hantu kecil ini meledak, para jenderal spektrum di sekitar sana langsung waspada. Tekanan kekuatannya benar-benar luar biasa. Di depan mereka semua, aku menarik Jiang Yang ke pelukanku dengan santai. Aku menatap mereka tajam. Cuma segini? Masih berani mau nyolong hantuku? Seorang jenderal spektrum menatapku dengan tatapan mengancam. Siapa sebenarnya kalian? Hantu kecilku langsung pasang badan di depanku. Aku bodyguard Tuan Beyong. Siapa aku? Sudah jelas, kan? Aku ini calon menantu di keluarga kalian. Nah, itu baru namanya serangan mental. Jiang Yang menarik ujung bajuku dengan gerakan ragu. Kak Beyong, itu pamanku. Seketika, tatapanku berubah jadi sedingin es. Oalah, jadi kamu si tua bangka yang ngatur-ngatur pernikahan Jiang Yang? Aku tahu akal bulus mereka. Jiang Yong ditambah klan Spektrum Merah berarti sumber daya tak terbatas. Jadi, mereka sengaja mau mutus rejekiku? Nih, bagiku, mutusin rejeki orang itu dosanya sama kayak bunuh orang tua mereka. Di kepalaku, orang ini sudah fix jadi musuh bebuyutan. Aku menatap si hantu kecil pelindungku dan memberi perintah tegas. Hajar dia buatku. Hantu kecil itu langsung memasang tatapan penuh tekad. Ini adalah misi pertama yang dikasih Tuan Beyong, jadi dia harus tampil maksimal dan gila-gilaan. Si paman tadi nggak sengaja melihat topeng juru lelang freezer di pinggang hantu kecilku. Dia langsung syok berat. Tunggu dulu, itu kan. Tapi sudah telat. Tinju si hantu kecil sudah meluncur lebih dulu. 2. Si paman langsung terpental jauh cuma dalam sekali pukul. Dia merasa sangat frustrasi tapi nggak berani membalas sama sekali. Kenapa juru lelang dari Bank Spektrum malah jadi bodyguard seorang manusia biasa? Aku cuma tersenyum dingin menatapnya. Pukulan itu buat Jiang Yang. Ingat, dia itu manusia, bukan alat kepentingan kalian. Mood buat jalan-jalan sudah hancur total. Malam pun tiba, dan Jiang Yang akhirnya mencarikan kami tempat untuk menginap. Tapi si hantu kecil malah teriak manja, aku kan bodyguard pribadi. Terus dia langsung gelendotan di kakiku, nggak mau lepas sama sekali. Dia maksa mau tidur di kamar yang sama denganku. Jiang Yong tentu saja marah besar. Masalahnya, 3 hari lagi itu ujian di akademi tanpa spektrum. Jiang Yong sebenarnya mau lanjut sesi kultivasi ganda bareng aku supaya level kekuatannya bisa naik drastis sebelum ujian dimulai. Siapa sangka si jenderal hantu kecil ini malah bilang hal yang bikin melongo. Lakuin aja sesuka kalian. Aku nggak bakal ngintip kok. Begitu masuk ke dalam kamar, aku mulai mempelajari gulungan rahasia merah. Ternyata, gulungan ini menyimpan rahasia ritual pemurnian jiwa yang sangat sakti. Di dalamnya tercatat metode kultivasi tubuh Puryang. Aku pun mulai mencoba menjalankannya perlahan.
Saat metodenya mulai bekerja, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Boom! Hal itu bikin si hantu kecil di ruang tamu kaget setengah mati. Dia langsung lari ke dalam kamar buat ngecek keadaanku. Tapi sebelum dia sempat bertanya apa-apa, aku dengan cepat mengumpulkan energi yang murni dan menembakkannya langsung ke arah dia. Energi itu pun meresap ke seluruh tubuhnya. Si hantu kecil itu langsung menahan napasnya. Tuan Beyong, apa yang Anda lakukan? Sudah, diam saja. Rasakan, apa energi yang ini membantu tubuhmu. Dia langsung mengangguk dengan semangat. Ini luar biasa. Rasanya sangat membantu. Bahkan energi ini bisa bikin aku nembus level penguasa kota. Mendengar penilaiannya, aku merasa sangat puas. Sekarang, energi yang punyaku benar-benar bikin para jenderal hantu manapun bakal ngiler saking kuatnya. Aku menatap wajahnya yang terlihat penuh ambisi. Jadi, kamu benar-benar mau naik ke level penguasa kota sekarang juga? Si gadis hantu langsung mengangguk kencang. Semangat banget. Tentu saja aku mau, katanya. Oke, fix. Mulai sekarang dia bakal terus nempel sama karakter kita. Tapi sepertinya dia salah paham. Dia cuma memiringkan kepala dengan ekspresi bingung yang polos banget. Padahal kan, niatku itu justru buat ngelindungin dia dari bahaya. Bukan itu maksudku, kataku sambil menggeleng pelan. Intinya, dia harus pindah pihak sekarang juga. Masa dia mau terus-terusan jadi hantu pelayan di rumah lelang itu? Gak mungkin, kan? Setelah semuanya, si gadis hantu ini terdiam sejenak. Terus, dia natap gua tajam. Aku mau ikut kamu. Abis ngomong gitu, tiba-tiba dia jadi malu-malu kucing. Tuan, bisa kita mulai sekarang? Gue beneran bingung sama tingkahnya. Padahal niat gue cuma bantu dia naik level jadi penguasa kota. Tapi kok dia malah mukanya merah banget. Ya udah, meskipun gak paham dia kenapa, gua okein aja. Gua angkat tangan gue, siap-siap. Niatnya mau transfer energi yang secara normal. Malah di luar nalar. Dia langsung nyosor, mulut gue dibungkam, dan dia mulai nyedot energi yang itu dengan rakusnya. Mata gue melotot. Gue kena paksa lagi, jangan-jangan dia. Dia diam-diam ngintip cara kultivasi gue sama Jenyun ya. Dia pikir gini caranya nyerap yang, langsung aja gue dorong. Gila kali ya. Ingat, 3 tahun penjara, hukuman maksimal. Akhirnya, 2 hari kemudian, si gadis hantu sukses tembus level baru, pas banget sama waktu lelang di akademi. Bagi Dili bercanda soal itu. Gue sama si gadis hantu akhirnya sampai di depan gerbang akademi. Tapi tiba-tiba, ada penjaga yang nahan kita. Tatapannya sinis banget. Kita kesini buat ikut lelang, kata gue. Gue baru mau keluarin undangan, malah diacuhin. Pintu ditutup kencang, terus dia ambil walkie-talkie-nya. Kapten, ada manusia di sini, serahin aja ke gue, bakal gue beresin. Si penjaga ngeluarin tongkat listrik sambil nyengir jahat. Gue bakal jadi satpam selamanya. Tapi ini pertama kalinya gue lihat manusia. Katanya, energi yang manusia itu enak banget. Sini, bagi dikit. Tiba-tiba, dari badan si penjaga keluar aura yang mengerikan banget. Gila, ternyata dia level Jenderal Spektra. Akademi hantu ini beneran tajir melintir ya. Masa level jenderal cuma disuruh jaga pintu? Si penjaga dengar itu langsung ngamuk. Serangga kecil. Beraninya lo nyuekin gue. Bakal gue hancurin kepala lo. Mukanya merah padam saking emosinya. Dia langsung nyerang pakai tongkatnya. Tapi, gampang banget dipentalin sama si gadis hantu. Si Wang tua itu kaget setengah mati. Dia langsung muter balik mau kabur ke dalam kampus. Puluhan tahun dia kerja, prinsipnya cuma satu. Jadi satpam, makan 3 kali sehari, pulang selamat. Bahaya? Bukan urusan gue. Lihat dia sepenakut itu, gue males ngeladeninnya. Gue kasih kode aja ke si kecil buat beresin dia. Energi hantunya meluap, berubah jadi tangan raksasa yang langsung ngehantam dari atas langit. Wang tua ketakutan sampai mau copot jantungnya. Tiba-tiba, ada suara dari radio di pinggangnya. Wang, cepet bawa mereka masuk. Itu tamu kehormatan dari direktur. Jangan sampai lo bikin masalah. Telat banget ngomongnya. Lihat tangan hantu raksasa itu udah meluncur jatuh dengan cepat. Wang cuma bisa pasrah. Selamat tinggal Mak, jangan masak buat aku nanti malam. Dan, Dewe, pas kabut hitamnya hilang, si satpam udah jadi gepeng kayak adonan. Di kejauhan, kedengeran suara langkah kaki buru-buru. Direktur akademi datang bareng kepala keamanan. Mana si Wang? Suruh dia keluar.
Direktur terus senyum ramah ke gue. Sambil nyari si Wang dengan emosi, gue tunjuk aja ke bawah kakinya. Anu, Bapak lagi nginjek Wang. Tragis banget ya. Teman seperjuangan mati di depan mata, malah diinjek sama kaki bosnya sendiri. Bener-bener menyedihkan. Tapi direktur nggak peduli. Jelaslah, nilai gue jauh lebih berharga dibanding cuma satu nyawa satpam. Lelangnya mau mulai. Tuan Bayang, Anda bintang utamanya. Kami udah siapin ruangan VIP buat Anda. Pas pintu dibuka, gue langsung melongo. Di dalam ruangan itu, ada 4 sucubus. Pakaiannya tipis banget. Sekali lihat aja, cowok manapun pasti langsung lemes dan mukanya merah. Untungnya, tubuh yang murni gue kuat banget nahan godaan mereka. Si direktur sampai kaget lihat gue biasa aja. Langka banget ada yang bisa tahan sama pesona sucubus, apalagi langsung 4 sekaligus. Tuan Bayang, jangan salah paham. Sucubus ini ras penghibur. Meskipun kena pesonanya, nggak bakal ada dampak apa-apa kok. Direktur pergi, lelang pun dimulai. Tapi masalahnya, di depan gua ada 4 sucubus begini. Mana bisa fokus ke lelang? Tuan Bayang, lelangnya bosenin kan? Gimana kalau kita main yang seru-seru? Mereka sadar pesonanya nggak mempan. 4 bersaudara ini agak kesel. Kalau gitu, ayo main yang beneran. Gue noleh ke si gadis hantu. Bisa keluar sebentar, tolong jaga pintunya ya. Bos ada urusan mendesak nih. Terus gue langsung rebahan, nikmatin layanan spa dari para sucubus ini. Dari situ, muncul ide buat narik dia ke pihakku. Akhirnya, aku bawa si gadis hantu ini menuju kantor direktur. Tapi pas di jalan, tiba-tiba kedengaran suara Jin Hyun lagi ribut sama seseorang. Wah, ada apa nih? Kan sudah dibilang, aku sudah punya orang yang kusukai. Jangan ganggu aku lagi. Dengar suara itu, aku langsung angkat alis. Waduh, sepertinya si cantik ini lagi kena masalah serius. Nih, tatapan Jine, dingin menusuk dan penuh rasa nggak sabar. Jangan pikir cuma dengan kasih sedikit keuntungan, kamu bisa beli saudara-saudaraku yang bodoh itu, tegasnya ketus. Terus kamu pikir aku bakal nerima pernikahan ini gitu aja? Mimpi. Dengar itu, wajah si pelamar langsung pucat pasi. Aku nggak percaya, mana mungkin kamu beneran cinta sama sesosok hantu. Kamu pasti cuma bohongin aku, bentaknya. Jujur ya, setelah dengar percakapan mereka, awalnya aku masih ngerasa sedikit ganjal di hati. Masih ada sisa-sisa rasa dendam, mungkin. Tapi sekarang, plong, semuanya hilang total. Padahal tadinya aku pikir ada konspirasi besar atau rahasia apa gitu di balik semua drama panjang ini. Ternyata dia cuma si tukang cari muka yang lagi ngejar-ngejar Dewi. Penjilat manusia sih sering ya kita temuin di mana-mana, tapi penjilat versi hantu? Wah, ini baru pertama kali aku lihat. Kepikiran hal itu, gue beneran gak bisa nahan tawa. Langsung aja gue samperin dan tepuk pundaknya sambil bilang, Jerome, Jerome. Bukan gitu cara mainnya kalau mau dapetin hati cewek. Aku jalan deketin Jenin dan tanpa basa-basi langsung aku cium dia. Cowok itu cuma bisa melongo nggak percaya. Dia ngelihat Dewi pujaannya yang selama ini cuma bisa dia dambain, tapi selamanya nggak bakal pernah bisa dia dapetin. Parah. Dia dicium paksa tepat di depan matanya. Si cowok langsung naik pitam, woi, apa-apaan lo? Lepasin dia sekarang juga. Mati kau, gertaknya ketus. Di detik itu juga, aku langsung lepasin Janyun, sementara wajahnya udah merah padam banget. Bener-bener blasing parah. Kok tiba-tiba begini sih? Suaranya lirih banget, nyaris nggak kedengeran sama persis kayak dengungan nyamuk yang lewat sepintas. Walaupun kedengarannya kayak protes, tapi jujur, nadanya malah manja banget. Dan lihat, mata cowok itu udah mulai memerah. Apa bener dia ini si Dewi dingin itu? Sambil nepuk pundak si cowok budak cinta, aku pamer lihat tuh gimana cara naklukin cewek. Nah, gini nih cara mainnya. Beres ngomong gitu, dia langsung cabut bareng Jinin. Nggak lama, aku udah nyampe di kantor direktur. Pak Direktur langsung pasang senyum penuh arti, seolah bilang saya paham. Jadi, gimana kabarnya hari ini, Pak Bayang? Gimana? Apa para sucubus ini puas? Gue cuma ngangguk santai. Puas? Lebih dari itu. Gue mau simpan mereka semua. Jadi tolong kasih satu harga yang pas, Pak Direktur. Alisnya sedikit berkerut. Tapi karena Beyong sudah buka suara, dia benar-benar nggak punya pilihan buat menolak. Jadi dia nawar 80 buat pasar aneh itu tepat saat transaksi mau beres, tiba-tiba ada suara dari arah loge.
1 juta buat 4 sucubus ini. Muncul satu cowok dengan gaya jalan sempoyongan, auranya benar-benar kosong melompong. Sudah loyo begini, masih berani-beraninya mau nyolong sucubus gue? Dasar cowok yang cuma dikontrol sama kepala bawahnya. Gue nengok ke wakil direktur dengan muka bingung, soalnya orang aneh ini dipanggil dengan sebutan Tuan Besar. Kedengarannya keren banget sih, tapi identitas aslinya siapa? Si wakil direktur pun menjawab dengan ekspresi yang agak canggung. Ternyata dia cuma anak direktur, levelnya cuma peringkat B. Yah, cuma remahan rengginang level B doang ternyata. Berani banget si kroco ini dipanggil Tuan Besar? Tadi gue cuma mengalah karena sebagai manusia gue nggak bisa lihat level anehnya. Kalau nggak, sudah gue hajar dari tadi. Tapi belum terlambat sih langsung aja gue cengkeram kerah baju si lemah ginjal ini kuat-kuat. Energi matahari langsung menyelimuti tangan gue, dan PLAK, satu tamparan maut dengan kekuatan yang pas banget mendarat di mukanya. Si lemah ginjal itu langsung linglung kena tamparan gue. Dia cuma bisa bengong sambil megangin pipinya yang bengkak. Lo berani mukul gue, katanya nggak percaya. Lo nggak tahu bapak gue direktur? Bahkan Charlotte saja nggak berani begini. Gue cuma ketawa dingin sambil gulung lengan baju. Energi matahari gue meledak, dan gue langsung lari nerjang si cowok loyo itu. Gue hajar dia pakai pukulan dan tendangan bertubi-tubi tanpa ampun. Dia teriak-teriak kesakitan, asli. Ampun-ampunan banget. Si wakil direktur cuma nonton saja, nggak mau ikut campur sama sekali. Sampai 1 jam kemudian, muncul satu makhluk berkepala domba. Baru deh drama penyiksaan sepihak ini akhirnya berhenti. Tuan Bayang, silakan masuk kering. Gue berhenti mukul. Si lawan tadi sudah gosong dari ujung kepala sampai kaki gara-gara panasnya energi matahari gue. Cowok loyo yang sekarang sudah mirip samsak tinju itu dilempar begitu saja ke pinggir. Benar-benar nggak berdaya. Si wakil direktur langsung gercep bilang, Tuan Bayang, silakan Anda masuk duluan saja. Biar iblisnya saya yang jaga. Pas gue sampai di belakang panggung pelelangan, tiba-tiba ada kilatan cahaya hitam yang lewat. Terus muncul sekelompok manusia dengan muka linglung. Termasuk atlet dari negara maju, si WOJ itu. Dia melihat ke arah tempat lelang dengan sangat bingung. Apaan nih? Bukannya pelelangan baru saja beres ya? Gimana sih ceritanya bisa mulai lagi? Apa sekarang selera pasar emang lagi nyari cewek-cewek aneh ya? Gak habis pikir deh. Setelah lirik sana-sini, pandangannya akhirnya terkunci tepat ke arahku. Terus, dia mulai nanya-nanya pakai bahasa naga yang jujur, belepotan banget. Lu orang dari negeri naga, kan? Kelihatan sih, lu cuma amatir. Sekarang kasih tahu gue. Di mana sih Bayang yang kalian panggil-panggil itu? Sambil ngelihat si Woji yang gayanya sombong banget, aku cuma bisa senyum sinis. Bayang, di negeri naga sehebat itu, asal lu tahu ya, dengan total 3 miliar penduduk, ada banyak banget orang yang namanya Bayang. Pas denger itu, tatapan WOJ langsung berubah. Gelap dan mengancam. Heh, monyet krempeng. Jangan berlagak bego deh, lihat nih, ini si Bayang dari lelang terakhir. Gimana? Sangar dan bikin merinding banget, kan? Kalau dia ada di sini, kepalanya bakal gue ledakin. Itu ancamannya. Mau gue manusia atau makhluk aneh sekalipun, dia bilang bakal hancurin kepala gue. Galak banget, kan? Oke, itu tadi sekilas kejadian di episode sebelumnya. Saking lamanya, rumput di makamnya mungkin udah setinggi 3 meter kali ya. Dia emosi banget gara-gara gua cuekin terus. Si Woju ini langsung naik pitam. Orang-orang dari kerajaan naga pun mulai panik. Pas gue baru mau buka suara, tiba-tiba ada suara yang gak asing muncul dari belakang. Tuan Bayang, akhirnya Anda datang juga. Gue langsung noleh. Nggak salah lagi, ini kan si penyelenggara lelang yang dulu itu? Si tukang jilat yang kita temuin di lelang terakhir. Orang-orang di sekitar langsung matung pas dengar gimana hormatnya dia manggil nama gue. Kita semua cuma bisa diam terpaku di sana. Ketemu lagi ya, kata gue santai sambil melambaikan tangan ke arah si penyelenggara lelang itu. Pas lihat gue ngerespon, si penjilat ini girang banget. Dia langsung lari-lari kecil nyamperin gue dengan muka penuh semangat. Saking hebohnya, raksasa langit yang ngehalangin jalan aja ditabrak sampai jatuh terjungkal. Tuan Bayang, tenang aja, di sini nggak ada orang asing kok, katanya. Dia cuma pengen satu hal, beli sedikit energi surya dari gue. Perwakilan negara lain makin melongo, lah, emang kita bukan manusia?
Tapi si penyelenggara lelang ini cuek bebek. Buat dia, orang asing itu ya makhluk-makhluk aneh lainnya. Kalau manusia-manusia ini, cuma dianggap angin lalu doang, nggak penting. Gue nggak langsung jawab tawarannya. Gue cuma gesek-gesek jempol sama telunjuk. Kode keras kalau urusan ini ujung-ujungnya harus cuan, ya kan? Si penjilat ini langsung paham dalam sekejap. Dia nawarin sebuah hotel mewah seharga 2 juta koin aneh buat ditukar sama energi surya gue. Setelah mikir dikit. Oke deh, gue terima tawarannya. Lumayan juga buat investasi. Lagian, makin banyak cewek-cewek aneh yang ngelilingin gue di sini. Rasanya belum mau pulang ke dunia asal kalau suasananya seseru ini di dunia aneh. Punya bisnis sendiri di sini kayaknya ide yang gak buruk juga. Pas gua kasih lampu hijau, si penjilat ini makin heboh kegirangan. Tanpa ragu, dia langsung ngajak gua masuk ke ruangan VIP di balik layar. Para ahli dari tiap negara cuma bisa saling pandang dengan bingung. Sebenarnya seberapa ngeri sih kekuatan energi surya si bayang ini, sampai-sampai dunia aneh aja tunduk dan pengen banget dapetinnya. Jelas banget ini bakal narik perhatian tokoh-tokoh besar. Pas gue udah jalan agak jauh, tiba-tiba gue balik lagi. Gue samperin makhluk kepala domba yang lagi jaga barang-barang manusia itu, terus gue tepuk pundaknya pelan. Bantuin gue dong. Kasih dia pelajaran, pukul aja yang keras. Asal masih napas buat acara lelang nanti, itu udah cukup kok. Abis ngomong gitu, gue selipin sedikit energi surya ke tangan si kepala domba itu. Dan di detik berikutnya, si kepala domba yang tadinya muka sangar dan galak, langsung berubah jadi penjilat nomor 1. Siap, Tuan, katanya. Gila, kan? Bayang sih ngejamin misinya bakal beres. Tapi waktu aku beli kepala domba aneh itu, jujur, aku nggak sengaja kecilin suara. Kata-kataku tadi jelas banget terdengar ke semua orang. Jantung mereka udah mau copot, dan kali ini, si pemalas itu beneran tamat. Enggak lama kemudian, neraka dunia pun dimulai. Si pelelang haus energi itu baru aja nyerap seluruh energi suryaku yang meluap-luap. Dan boom, dia akhirnya tembus ke level S. Berdiri di panggung dengan aura yang gila banget, dia teriak semangat kalau fase kedua lelang dimulai. Lelang Akademi Strength resmi dibuka lagi buat para manusia. Tapi kali ini, ada tamu yang benar-benar spesial di sini. Sambutlah partner berharga kita, Tuan Bayang. Orang ini bukan sembarang orang, dia punya cadangan energi surya yang gak masuk akal. Saking banyaknya, energi surya dia bisa bikin makhluk aneh meledak. Nilainya, 9 juta koin aneh, gila, kan? Si pelelang terus aja ngebacot panjang lebar, tapi penonton di bawah nggak peduli. Mereka udah tahu kalau Bayang itu istimewa banget. Semua mata malah tertuju ke si pelelang, Freezer, karena dia baru aja ngalamin terobosan kekuatan yang luar biasa. Auranya nggak bisa bohong, tadinya dia cuma level A, tapi gimana bisa dia naik level secepat itu? Jawabannya cuma satu, Bayang. Pikiran itu bikin mata para makhluk aneh di sana langsung berkilat serakah. Sementara itu, aku cuma nunggu giliranku naik panggung. Setelah sekian lama, si kepala domba aneh itu akhirnya muncul bawa tawanan elit dari berbagai negara. Tapi penampakan mereka menyedihkan banget. Padahal tadinya mereka petarung veteran yang sombong, tapi sekarang hancur lebur. Nafas mereka satu-satu, lebih mirip mayat daripada pahlawan. Si kepala domba ini beneran ngerjain tugasnya dengan sadis. Si pelelang sempat bengong lihat kondisi mereka. Bingung gimana caranya ngenalin grup yang udah kayak zombie begini di atas panggung. Mereka diseret ke panggung kayak babi mati, berantakan banget. Untungnya, giliranku naik panggung jadi penyelamat suasana. Dia langsung ganti topik buat manggil namaku. Tuan Bayang, silakan naik. Aku pun muncul perlahan dari bawah platform lift. Aku duduk santai di sofa, dikelilingi 4 cewek cantik nan menggoda di sampingku. Begitu aku jentikin jari, satu cewek langsung gerak. Dia buka botol soda dan kasih ke aku dengan sopan. Terus aku kasih kode ke bahuku sendiri. Cewek lainnya mulai pijatin bahuku dengan lembut banget. Terakhir, aku jentikin jari lagi buat 2 cewek sisanya. Satu megangin cerutu, satu lagi nyalain apinya. Aku tarik nafas dalam-dalam, terus hembusin asap putih yang tebel banget ke udara. Aku naikin alisku dengan sombong dan bilang, buruan mulai lelangnya. Aku lagi buru-buru nih. Di antara kerumunan, orang-orang natap gue dengan gigi gemertak. Sumpah, mereka pasti pengen banget ngebogem muka gue sekarang. Manusia satu ini emang sombongnya nggak ketulungan. Bayangin,
Rombongan manusia sebelumnya diseret setengah mati, dia malah berani angkat bicara. Hal itu bikin para profesor tua di balkon VIP emosi jiwa. Salah satunya sampai buka jendela dan ngeluarin geraman maut yang ngeri banget. Dingin. Nggak punya sopan santun. Berani-beraninya manusia belagu gini? Lo pikir lo siapa? Cuma semut kecil yang kebetulan punya nyawa lebih. Vitalitas lo itu cuma ditakdirin buat kita, para makhluk aneh. Tapi ya, dia punya kekuatan setingkat penguasa kota. Oke lah, dia punya hak buat ngomong. Tapi emangnya siapa yang gak punya penguasa kota di sampingnya? Gue gak peduli sama profesor itu. Langsung aja gue tunjuk hidungnya. Gue bilang ke pelelang yang hobi cari muka itu, gue gak sudi lihat muka tua itu. Bisa usir dia sekarang juga? Si pelelang langsung keringet dingin. Bang, lu serius ngomong gitu? Nyuruh gua ngusir penguasa kota level S? Lu mau gua mati muda? Tapi ya, namanya juga penjilat, harus totalitas dong. Karena dia mau jilat si Bayang, ya harus bikin dia puas sampai titik darah penghabisan. Tanpa babi bu, dia langsung maki-maki si profesor tua itu sambil nunjuk-nunjuk mukanya dengan gaya sok jagoan. Heh tua bangka. Berani bener lu ngomong gitu ke Tuan Bayang? Kalau nggak niat ikut lelang, mending cabut sana, pergi. Suasana ruangan langsung mencekam seketika. Tapi gue malah tepuk tangan sambil nyemangatin dia. Mantap, kerja bagus, bocah. Gue percaya sama lo. Abis ngomong gitu, gue kasih dia sedikit energi yang buat imbalan atas keberaniannya barusan. Momen itu bikin dia kegirangan setengah mati. Makasih Tuan Bayang atas kedermawanannya. Ini bukan cuma hadiah buat si penjilat sih, tapi buat pamer harga diri gue. Lagian, makhluk-makhluk aneh di sini cuma dengar rumor soal gue. Kalau nggak dikasih lihat langsung, mereka nggak bakal percaya betapa berharganya gue. Dan bener aja, pas mereka lihat dengan mata kepala sendiri, mereka semua langsung kena mental dan nggak sanggup nahan diri lagi. Reaksinya emang gila. Pas gue aktifin tubuh murni yang gue, semua makhluk aneh di dalam ruangan itu langsung. Satu ruangan langsung nahan napas. Duh, rasanya pengen gue hajar. Si profesor tua di balkon tadi juga ngerasain energi yang gue yang luar biasa. Dia kaget sampai mangap, nggak bisa mingkem. Padahal dia udah stuck di level penguasa kota selama puluhan tahun lamanya. Sekarang, dia malah lihat secercah harapan buat naik level justru dari manusia ini. Bayangin, harapan buat tembus batas kekuatannya. Tapi abis ngerasa seneng, si profesor mulai pusing tujuh keliling. Dia kan baru aja ribut hebat sama orang yang harusnya dia mintai tolong. Lihat perubahan muka si profesor tua itu, gue nggak tahan buat ketawa kenceng. Ada apa nih? Kenapa mukanya jadi gitu? Tua bangka, nyesel ya? Muka dia yang tadinya udah kusem makin pucet pasti kayak mayat, sumpah kocak banget liatnya. Gue tegasin lagi buat kedua kalinya, gue udah bilang, gue males liat dia. Bisa suruh dia keluar sekarang atau enggak? Kata-kata itu langsung bikin si profesor meledak penuh gengsi. Kurang ajar, semut kecil kayak lo berani-beraninya terus-terusan mancing emosi gue. Lo pikir gue nggak bakal berani nyentuh lo? Gue bunuh lo sekarang juga, terus gue sedot semua energi murni yang lo. Gue sih santai aja sama ancamannya. Gue tinggal tepuk tangan, dan si loli kecil di sebelah gue langsung berdiri tegak menantang. Dasar gila, berani banget ya lo punya niat bunuh Kabayang. Begitu dia ngomong gitu, suasananya langsung berubah total. Dia langsung keluarin aura level penguasa kota yang bikin merinding. Dia nerjang si profesor sambil ngubah energinya jadi bentuk apel raksasa. Duak! Serangan itu telak banget menghantam si profesor tua, sampai dia langsung muntah darah di tempat itu juga. Si profesor natap gue dengan penuh ketakutan. Gila, cuma semut manusia, tapi kenapa dia punya pengawal level penguasa kota? Bukannya manusia itu cuma makanan kita? Sayangnya, si tua bangka ini nggak bakal pernah paham satu hal penting. Zaman manusia udah berubah total, Pak Tua. Pak Direktur, saya kan tamu undangan, tapi kok penyambutannya agak berlebihan ya? Tadi penjaga di depan mau bunuh gue. Sekarang si tua bangka ini juga sama, apa karena gue manusia, jadi gampang buat ditindas? Si pelelang penjilat itu langsung nyamber dengan cepat. Bener banget, Tuan. Siapa yang berani-beraninya ganggu Tuan Bayang? Persis banget. Wakil direktur langsung senyum lebar sambil jelasin, Tuan Bayang, tolong jangan marah dulu ya, tenang dulu. Si tua itu emang pikirannya kolot banget. Gue bakal usir dia sekarang juga.
Abis ngomong gitu ke gue dengan nada sopan. Dia langsung noleh ke si profesor dengan tatapan yang berubah jadi dingin menusuk. Heh, profesor tua. Lelang ini tuh utamanya buat para murid. Karena lo nggak bisa asik sama dunia anak muda yang aneh ini, mending lo angkat kaki. Si profesor tua itu sebenarnya masih mau ngebela diri, tapi omongannya langsung dipotong kasar sama si wakil direktur. Tua bangka, jaga wibawa dikit napa. Jangan paksa gue maki-maki lo di depan semua murid yang ada di sini ya. Si profesor cuma bisa hela napas panjang penuh kesedihan. Akhirnya dia pergi dengan hati remuk dan penuh amarah yang terpendam. Pas si loli kecil balik ke samping gue bisik-kekin dia pelan di telinganya. Nanti kita cari kesempatan yang pas buat habisin dia. Ayo kita eliminasi profesor tua itu. Tapi si loli bilang, Kak Bayang, dia itu guru dari Akademi 100 Misteri. Susah banget buat disentuh, kecuali kalau kakak bisa dapat bantuan langsung dari Raja Misteri buat nanganin dia. Gue cuma bisa geleng-geleng kepala dengan sedikit sesal. Si Raja Misteri ini, mending kita bahas nanti aja deh. Soalnya, identitas profesor tua ini emang agak sensitif dan ribet urusannya. Profesor tua itu belum jalan jauh, tapi langkahnya sempat sempoyongan dikit. Sementara itu, makhluk-makhluk aneh di bawah panggung juga natap gue dengan muka penuh keheranan. Bro, lo beneran kayak harimau ya? Sesuatu kayak gini harusnya kan direncanain diam-diam aja, tapi tepat di saat itu, pas si wakil presiden mau balik ke ruangannya, sudut matanya nangkep sosok manusia di atas panggung. Dia langsung ngerutin dahi dan nanya dengan nada curiga. Lagi ngapain kalian orang-orang lelang? Kok bisa-bisanya jadi berantakan begini? Gue cuma natap dia dengan pandangan dingin bin cuek. Gue yang lakuin itu. Dengar jawaban gue, dia malah langsung ketawa canggung. Oh, kalau Tuan Bayon yang lakuin. Ya udah, saya nggak bakal ikut campur deh. Habis ngomong gitu, dia langsung buru-buru kabur balik ke ruangannya. Kayaknya dia takut banget bakal keseret ke masalah yang lebih gede lagi kalau lama-lama di situ. Para elit dari berbagai negara yang ada di panggung pun cuma bisa melongo. Ngelihat pemandangan itu, nyali mereka langsung ciut seketika. Mereka benar-benar nyesel. Kenapa juga mereka harus nyari gara-gara sama pembawa petaka dari negeri naga ini? Benar-benar cari mati. Si juru lelang yang hobinya menjilat itu langsung ngetok palunya. Sekarang, lelang dimulai. Item pertama adalah seorang pria dari negeri Kimchi, yang udah diperes habis-habisan sampai sekarat. Harga pembukanya 50.000 koin mistis, dan setiap tawaran minimal harus naik 5.000 koin. Atmosfer di ruangan langsung berubah tegang. Sosok dari kuil Park Dao itu suaranya udah lemah banget, kayak benang tipis yang mau putus. Dia digotong ke panggung, tapi pas si juru lelang buka tawaran, nggak ada satupun yang berani nawar. Kondisinya yang udah kayak mayat hidup gitu bikin para makhluk mistis di situ ogah ngeluarin duit buat beli barang rongsokan. Padahal pas dia masih bugar, banyak yang ngincer. Tapi setelah ngelihat kekuatan Bayon, mereka langsung ngerasa kalau pria lemah ini nggak ada harganya sama sekali. Waktu terus jalan, dan tepat sebelum dinyatakan nggak laku, akhirnya ada satu makhluk mistis yang angkat suara buat nawar. 55.000 koin mistis. Si juru lelang penjilat itu langsung buru-buru ngetok palu buat nentuin harganya sebelum si pembeli berubah pikiran. Murid itu bayar pakai koin mistis dan jalan ke arah panggung. Tapi anehnya, dia nggak langsung nyerap energi dari pria kuil itu. Dia malah lari kenceng banget ke arah gue. Berani banget ya ini orang. Atau mungkin dia emang udah gila? Gue pikir dia mau nyerang, jadi tanpa babi bu, kaki gue yang ukurannya 50 ini langsung mendarat telak di muka anehnya itu. Buh! Tendangan gue bikin dia guling-guling 2 kali sebelum akhirnya tersungkur di lantai. Tapi gila, makhluk itu nggak nyerah gitu aja. Dia bangun lagi, terus langsung loncat buat meluk kaki gue erat-erat. Tuan Bayon, tolong. Kasih saya sedikit aja energi yang murni. Saya mohon, kasih sedikit lagi aja. Saya udah di titik krusial buat tembus ke level berikutnya. Dia ngerengek kayak anak kecil yang minta permen. Udah mukanya jelek. Mimpinya ketinggian lagi. Jauh-jauh lo dari gue. Teriak gue, sambil nendang dia sampai terpental jauh. Si juru lelang penjilat itu natap gue dengan pandangan mengancam. Suasana makin gak enak karena makin banyak makhluk mesum yang mulai ngerumunin gue. Makin lama, tekanan yang gue rasain makin berat juga. Gue harus puter otak buat cari solusi, kalau enggak, bisa gawat urusannya nanti. Pas proses lelang makin seru, tibalah momen puncaknya.
Akhirnya, gue sendiri yang naik ke panggung buat dijual. Cewek-cewek di bawah sana langsung heboh. Mereka rebutan pamer kekayaan cuma buat narik perhatian gue. Bener-bener gila. Bayon, kakak punya 1 juta koin mistis nih. Sini cepetan masuk ke pelukan kakak, teriak salah satu cewek yang sebenarnya tampangnya biasa aja. 1 juta doang pamer, gue punya 3.800.000 koin mistis. Bayon yang ganteng, sama gue aja. Sahut yang lainnya nggak mau kalah. Ada juga yang bilang dia nggak punya duit tapi dia adalah rank 1. Gue cuma geleng-geleng kepala. Sorry ya, gue nggak minat sama sekali. Mereka semua lebih obsesif daripada gue. Di saat itu, si juru lelang ngetok palunya pelan. Hadirin sekalian, item yang bakal kalian tawar selanjutnya berasal dari negeri naga. Tuan Bayon yang sangat terhormat. Dia mulai memuji-muji gue dengan bahasa yang luar biasa lebay dan berlebihan. Tapi anehnya, walaupun cewek-cewek di bawah udah kelihatan gak sabar banget, gak ada satupun dari mereka yang berdiri buat nawar. Mereka cuma diem di tempat. Sebaliknya, mereka malah tepuk tangan setuju. Nggak masalah, gue bakal kasih beberapa lelucon. Semuanya mendadak jadi tukang jilat. 10 menit kemudian, juru lelang yang hobinya menjilat itu akhirnya berhenti ngomong. Bibirnya pasti udah kering banget karena terus-terusan ngoceh nggak berhenti. Makhluk-makhluk aneh di bawah juga ikutan lega. Mereka nggak nyangka